Bab 121. Sesampainya di restoran pilihan mereka, suasana terasa cukup nyaman. Gimana kalau di sini saja? Tanya Zia sambil menunjuk sebuah meja. Boleh juga, tempatnya lumayan estetik, sahut yang lain sembari menarik kursi untuk duduk. Tanpa basa-basi, Zia memanggil pelayan. Mas, tolong pesankan semua menu andalan di sini ya, dan tolong disajikan secepat mungkin. Baik Kak, mohon ditunggu sebentar, jawab pelayan itu ramah sebelum berlalu. Zia kemudian beralih menatap cowok misterius di depan mereka. Oh iya, Om mau bicara apa tadi? Cowok itu mengernyit kesal. Gue bukan Om. Habisnya gue nggak tahu nama lo, jadi panggil Om aja biar gampang, balas Zia santai. Keina mencoba mengingat-ingat. Kalau nggak salah nama lo Denjai, kan? Salah, jawab cowok itu singkat dan dingin. Namanya Jaiden, Rara meluruskan. Oh, cuma kebalik dikit, hehe, ucap Keina sambil nyengir tanpa dosa. Salsa yang sedari tadi memperhatikan Jaiden tiba-tiba berceletuk, tapi kalau dipikir-pikir, muka lo mirip banget sama Kevin. Iya juga ya, mirip banget. Timpal Keina. Jaiden menggeleng datar. Gue nggak punya saudara. Oh, mungkin cuma kebetulan saja mirip, gumam Salsa. Tak lama kemudian, pesanan mereka datang. Meja pun penuh dengan berbagai hidangan lesat. Silakan dinikmati makanannya, ujar pelayan itu sopan. Setelah mengucapkan terima kasih, Rara kembali fokus pada Jaiden. Jadi, apa yang mau lo omongin? Makan dulu, baru kita bicara, jawab Jaiden tenang. Oke, setuju. Ayo guys, kita sikat dulu makanannya. Ajak Zia semangat. 15 menit berlalu, piring-piring sudah bersih. Rara mengelap bibirnya dengan tisu, lalu menatap Jaiden tajam. Oke, sekarang bicara. Jaiden hanya mengangkat bahu. Gue nggak mau ngomong apa-apa. Rara mulai merasa dipermainkan. Jangan bercanda ya, Jay. Gue cuma lagi bosan saja, jawab Jaiden enteng. Bosan lo meresahkan banget, tahu nggak? Seru Zia kesal. Ya sudah guys, kita pulang saja. Nggak ada gunanya di sini. Tapi makasih ya traktirannya. Namun, saat mereka hendak melangkah keluar, langkah Rara terhenti. Dia berpapasan dengan Kevin dan gengnya. Kalian di sini juga. Ayo gabung, kita makan bareng, ajak Kevin ramah. Enggak, makasih, jawab Rara ketus. Tunggu, ada hal serius yang mau gue bahas, cegah Kevin. Cepat katakan di sini, perintah Rara. Kevin mencoba membujuk, nggak enak bicara sambil berdiri. Duduk dulu yuk, sambil pesan sesuatu. Rara menghela napas panjang. Gue nggak punya banyak waktu. Kevin menarik kursi dan meminta Rara duduk. Sebentar saja, ayo, lo mau pesan apa? Biar gue yang bayar, tawar Kevin. Rara menatapnya dingin. Langsung ke intinya saja, apa yang mau lo bahas? Kita bicarakan sambil makan, oke? Gue sudah kenyang, jawab Rara datar. Kalau gitu, pesan minum saja. Kesabaran Rara mulai habis. Vin, kalau lo nggak segera bicara, gue nggak segan-segan buat kasih pelajaran keras ke lo. Kevin langsung mengangkat tangan, tanda menyerah. Oke, tenang. Jadi gini, sore tadi gue dan yang lain sudah cek lokasi ujian yang lo kasih. Terus, tempatnya bagus, lumayan menantang. Terus soal tugas untuk menertibkan kelompok pengacau baru itu, anggotanya ada ratusan, cukup sepadan buat jadi lawan tanding tim gue, jelas Kevin. Cuma itu, tanya Rara. Iya, cuma mau lapor itu saja. Oke, gue pergi sekarang, ujar Rara sambil bangkit. Tiba-tiba Jaiden menghampiri. Aline, barang lo ketinggalan. Oh, makasih, jawab Rara. Saat itu, tatapan Kevin dan Jaiden bertemu. Atmosfer di sekitar mereka mendadak berubah menjadi sangat dingin dan penuh ketegangan. Seolah ada percikan api di antara keduanya. Sama-sama, gue cabut duluan, ucap Jaiden datar lalu melenggang pergi. Semoga rencana kalian berhasil, kata Rara pada Kevin sebelum menyusul teman-temannya. Malam harinya, sekitar pukul 9, Rara sudah berada di kamarnya. Rasa bosan mulai menyerang. Duh, kenapa jadi gabut banget ya? Keluh Rara. Padahal kerjaan banyak, tapi nggak ada gairah buat gerak. Pikirannya tiba-tiba melayang pada seseorang. Kira-kira Alex sudah pulang kerja belum ya? Dia menatap ponselnya bimbang. Telepon nggak ya? Kalau telepon takut ganggu,
nanti dikira gue kangen berat. Tapi kalau nggak telepon, gue penasaran dia lagi apa. Akhirnya, Rara memutuskan untuk mengirim pesan singkat. Rara, P, hanya satu huruf, tapi jantungnya berdegup kencang. Pesan itu langsung centang biru. Rara tersenyum senang, namun senyumnya memudar saat 5 menit berlalu tanpa balasan. Sialan, cuma dibaca doang, balas kayak satu kata. Bikin emosi saja, gerutunya. Pikiran negatif mulai muncul. Atau jangan-jangan, dia lagi main belakang. Dasar cowok aneh. Awas saja lo. Dengan perasaan dongkol, Rara langsung menelepon Alex. Halo, ada apa? Tanya suara di seberang sana. Lo lagi ngapain sih? Kenapa chat gue cuma dibaca? Lo di mana? Lagi sama cewek lain ya? Cecar Rara tanpa henti. Alex terdengar tenang. Gue lagi ada rapat penting sama klien besar. Cewek atau cowok? Cewek, jawab Alex singkat. Jawaban itu seperti menyulut api dalam diri Rara. Tuh kan, klien penting atau cuma alasan lo buat selingkuh sama cewek itu? Terdengar suara tawa kecil dari Alex. Gue beneran lagi rapat, bukan main belakang, Gumin Hoku. Nggak percaya, dasar gorila mesum, seru Rara ketus. Ya sudah, ayo video call biar lo percaya. Panggilan berubah menjadi video. Alex membalik kameranya dan memperlihatkan seorang wanita parubaya yang tampak sangat formal. Tuh, lihat, dia klien gue, mana mungkin gue macem-macem sama orang yang lebih tua. Lagian, gue kan sudah punya Guminho yang jauh lebih muda dan cantik, goda Alex sambil memutar kembali kameranya ke wajahnya sendiri. Wajah Rara memerah seketika. Ya kan bisa saja lo deketin dia buat ambil hartanya. Alex tersenyum manis. Buat apa harta orang lain? Harta gue sudah lebih dari cukup. Yang paling penting buat gue sekarang cuma satu, memenangkan hati Guminho ku seutuhnya. Gombal terus. Sudah gue mau tidur, bye. Rara langsung mematikan teleponnya dengan cepat. Dia melempar ponselnya ke kasur dan menutupi wajahnya dengan bantal. Aregegegeh, bisa-bisanya dia bikin gue salah tingkah begini. Teriaknya tertahan. Dia segera bersembunyi di balik selimut, jangan sampai suara teriakannya membuat seluruh penghuni kediaman Abimanyu gempar. Bab 122. Dasar cowok aneh, kelakuannya benar-benar sulit ditebak, persis kayak gue, gumam Rara sambil menggelengkan kepala. Rara mencoba mengesampingkan rasa kesalnya. Sudahlah, gue harus istirahat supaya tenaga gue penuh untuk rencana besok. Ia pun membetulkan posisi tidurnya, menarik selimut hangat, dan mencoba memejamkan mata. Namun, pikirannya tidak mau diajak kompromi. Ucapan Keina dan Salsa tadi siang kembali terngiang di kepalanya tentang kemiripan Jaiden dan Kevin. Apa mungkin mereka memang punya ikatan darah? Atau mungkin mereka saudara yang sudah lama terpisah oleh keadaan? Tanya Rara dalam hati sambil terus menerka-nerka. Ia menghela napas panjang. Cek, sudahlah, nggak ada gunanya juga ikut campur urusan orang lain. Akhirnya, rasa kantuk pun menang dan Rara terlelap. Pagi pun tiba, jarum jam menunjukkan pukul 5.30. Hoam, selamat pagi dunia yang penuh dengan drama, sapa Rara pada kamarnya yang sepi. Ia turun dari kasur, merenggangkan otot-ototnya yang kaku, lalu segera melesat ke kamar mandi untuk menyegarkan diri. 20 menit kemudian, Rara sudah selesai bersiap. Ia kini duduk di depan meja riasnya dengan tatapan lesu. Gue harus melakukan ini, demi kelancaran misi, gumamnya. Ia mulai mengepang rambutnya menjadi 2 bagian, memakai kacamata dengan bingkai tebal. Dan hanya mengoleskan sedikit pelembab bibir. Kini, sosok Rara telah berubah total menjadi gadis polos yang tampak sangat sederhana. Sambil menenteng tas sekolah yang terlihat biasa saja, ia melangkah menuju ruang makan. Selamat pagi, Mama, Ayah, dan Abang-abang. Sapa Rara ceria. Pagi juga, sayang, jawab Saskia dan Budi kompak. Pagi juga, adik abang yang paling manis, sahut Putra dan Rio. Saskia menatap penampilan putrinya dengan heran. Kok kamu dandan seperti itu lagi, nak? Kenapa, Ma? Kelihatan aneh ya? Tanya Rara ragu. Enggak kok, kamu tetap cantik. Cuma Mama merasa aneh saja lihat kamu kembali berpenampilan seperti dulu, jawab Saskia lembut. Ini demi menjalankan misi, Ma, jelas Rara singkat. Bahaya enggak, sayang? Tanya Saskia khawatir. Tenang saja, semuanya terkendali kok, jawab Rara menenangkan sambil menarik kursi makan.
Ya sudah, ayo makan yang banyak biar semangat, ujar Saskia sambil menyodorkan porsi makan yang cukup besar. Jangan banyak-banyak, Ma. Nanti aku malah mengantuk di sekolah, protes Rara. Nggak ada alasan, ayo habiskan. Titah sang mama. Rara hanya bisa pasrah dan menghabiskan makanannya dengan sedikit usaha ekstra. 15 menit kemudian, sarapan pun selesai. Ma, aku berangkat dulu ya biar nggak telat. Dadah semuanya, pamit Rara sambil berlari kecil. Hati-hati di jalan, jangan mengebut. Teriak Saskia dari kejauhan. Rara memesan transportasi online dan tak lama kemudian mobil pesanannya tiba. Ia pun melaju menuju sekolah barunya. Setengah jam perjalanan, Rara sampai di depan gerbang sekolah elit tersebut. Di sana, Salsa sudah menunggu dengan penampilan yang serupa, polos dan sederhana. Sudah siap memulai akting? Tanya Rara begitu sampai di depan Salsa. Siap, ayo masuk, ajak Salsa. Begitu mereka melangkah masuk, tatapan sinis dan merendahkan dari murid-murid lain langsung menyambut mereka. Rasanya pengen banget gue kasih pelajaran mata-mata yang menatap kita kayak gitu, bisik Salsa kesal. Sabar, kita harus tetap pada rencana, balas Rara tenang. Ngomong-ngomong, ruang kepala sekolah di mana ya? Pak tua itu nggak kasih tahu lokasinya, keluh Salsa. Ayo kita tanya saja. Mereka menghampiri seorang siswi yang sedang berdiri di koridor. Permisi, boleh tanya, ruang kepala sekolah lewat mana ya? Tanya Salsa dengan sangat ramah. Siswi itu menatap mereka dari bawah ke atas dengan angkuh. Cek, cari saja sendiri. Dasar orang kampung, ketusnya lalu pergi begitu saja. Tangan Salsa sudah mengepal, hampir saja ia melayangkan teguran fisik jika Rara tidak menahannya. Tahan emosi lo, bisik Rara. Hufet, sulit banget menjaga kesabaran di tempat kayak begini, keluh Salsa sambil mengatur napas. Mereka pun mencoba bertanya lagi pada seorang siswa laki-laki yang terlihat lebih santai. Kak, boleh tanya jalan ke ruang kepala sekolah? Tanya Salsa. Oh, lo lurus saja ke sana, terus belok kiri. Ruangannya ada di ujung, jawab cowok itu dengan senyum tipis. Terima kasih ya, Kak, ujar Salsa senang. Namun, saat mereka sampai di tempat yang ditunjuk, ternyata itu adalah toilet laki-laki. Apa-apaan, ini kan bukan ruang capsek. Seru Salsa emosi. Tiba-tiba terdengar suara tawa riuh dari murid-murid yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Sialan, kita dikerjain. Geram Salsa. Tenang, kita cuma bakal ada di sini beberapa hari, bisik Rara menenangkan. Seorang siswi tiba-tiba menghampiri mereka dengan gaya menantang. Cewek cupu, kalian gak pantas ada di sekolah elit ini. Di sini tempatnya anak-anak sultan, bukan orang gak punya seperti kalian. Kita di sini buat belajar, bukan buat pamer kekayaan, jawab Salsa tegas. Berani banget lo menjawab ucapan gue, bentak siswi itu. Ia mengangkat tangannya hendak bertindak kasar pada Salsa, namun dengan kilat Rara menangkap pergelangan tangan siswi tersebut. Lepaskan tangan kotor lo sekarang. Perintah siswi itu dengan nada jijik. Rara mendadak mengubah ekspresinya menjadi ketakutan. Kakak, tuh tolong memaafkan teman aku, dia nggak tahu apa-apa, ujar Rara dengan suara bergetar dan pura-pura gagap. Ngomong apa sih lo? Nggak jelas, ketus siswi itu sambil menghempaskan tangannya. Maafkan kami, Kak, lanjut Rara, tetap dengan aktingnya. Cih, sudah cupu, gagap lagi. Benar-benar bikin kesal, ejek siswi itu. Ada keributan apa ini? Sebuah suara berat menginterupsi. Senior, siswi yang tadi sombong itu mendadak menunduk hormat. Gue tanya, ada apa ini? Tanya cowok tersebut dengan nada tidak sabar. Maaf senior, ini ada murid baru yang sepertinya salah masuk sekolah, lapor siswi itu. Rara segera menyahut dengan gaya polosnya. Enggak Kak, kita mu murid baru di sini dan sesedang cari ruang ke kepala sesekolah. Cowok itu berdecak malas. Cek, ganggu saja. Lo, antarkan mereka ke ruang capsek sekarang. Perintahnya pada siswi tadi sebelum berlalu pergi. Dengan wajah bersungut-sungut, siswi itu akhirnya mau mengantar mereka. Ayo ikut gue. Rara dan Salsa saling melirik, lalu mengikuti siswi tersebut menuju ruang tujuan mereka. Tok, tok, tok. Permisi, Pak, ucap siswi itu sembari mengetuk pintu kayu jati ruang kepala sekolah. Ya, silakan masuk, sahut sebuah suara berat dari dalam. Ceklek,
Masuk saja. Tugas gue antar kalian selesai ya, dadah. Ujar siswi itu lalu melenggang pergi. Makasih ya, balas Salsa sebelum melangkah masuk bersama Rara. Ya, ada keperluan apa? Tanya Pak Kepala Sekolah tanpa menoleh. Ini gue, jawab Rara dengan nada datar yang seketika membuat suasana ruangan terasa dingin. Mendengar suara itu, Pak Kepsek langsung menoleh dan tampak sangat terkejut. Nona, silakan duduk. Ia dengan panik berdiri, bahkan sempat mengelap sofa dengan tangannya sendiri untuk memastikan kenyamanan tamu istimewanya itu. Cek, lama amat, gumam Rara ketus sambil langsung mendaratkan tubuhnya di sofa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Nona, ujar pria itu dengan dahi berkeringat. Langsung saja, jelasin semuanya. Gue nggak punya banyak waktu, titah Rara tegas. Baik, Nona, sesuai kesepakatan kita kemarin. Pak Kepsek pun mulai menjelaskan detail rencananya. Oke, intinya gue bakal di sini cuma seminggu bareng tim gue, pungkas Rara. Siap, Nona, mari saya antar ke kelas. Oh iya, Nona Zia dan Nona Keina ada di mana? Mereka bakal menyusul sebentar lagi, jawab Rara singkat sambil berjalan keluar menuju kelas 11. Sesampainya di kelas, anak-anak, perkenalkan, ini adalah murid baru jalur beasiswa kita. Namanya Salsa dan Rara, ujar Pak Kepsek di depan kelas. Hahaha, seketika seisi kelas meledak dalam tawa. Wah, nggak ngangka mereka masuk kelas gue, bisik Thalia, siswi yang tadi mengantar mereka, sambil menyeringai remeh. Diam semua, atau kalian mau saya beri surat cinta, skors. Ancam Pak Kepsek, membuat kelas mendadak sunyi. Halo semuanya, aku Salsa. Semoga kita bisa jadi teman baik ya, ujar Salsa ramah sambil melambaikan tangan. Hai, aku Rara. Sesenang ketemu kalian, timpal Rara dengan akting gagap yang sangat meyakinkan. Salsa, Rara, kalian duduk di meja kosong pojok jendela itu, perintah Pak Kepsek. Hari ini tidak ada pelajaran karena guru-guru ada rapat. Nanti juga akan ada 2 murid baru lagi yang menyusul. Tolong sambut dengan baik. Tutup Pak Kepsek lalu pamit pergi. Tiba-tiba, Thalia menghampiri mereka. Hai, ketemu lagi kita. Hai, jawab Salsa dengan senyum manis. Kenalin, nama gue Arinya. Ayo berteman sama gue, ajak seorang siswi lain yang tampak jauh lebih ramah sambil mengulurkan tangan. Aku Salsa, senang bisa kenal kamu, Arinya, balas Salsa menjabat tangan tersebut. Aku Rara, sesenang juga bisa jadi teman kakakmu, sambung Rara ikut bersalaman. Lo gagap dari lahir atau karena ada kejadian? Tanya Arinya penasaran. Aku begini dari lahir, jawab Rara lesu. Oh, yang sabar ya, ucap Arinya tulus, merasa iba. Namun, momen hangat itu dirusak oleh Thalia. Cupu, dengar ya, kalian bakal jadi mainan baru kita di sini. Stop. Thalia, jangan ganggu teman baru gue. Bentak Arinya. Gue nggak ada urusan sama lo. Jangan ikut campur kalau lo nggak mau ikut kena getahnya, ancam Thalia sinis. Gue nggak takut, tantang Arinya berani. Sialan, awas aja lo ya, umpat Thalia kesal. Suasana kelas kembali tenang saat seorang guru masuk sebentar. Semuanya diam dan duduk di tempat masing-masing. Perintahnya, Zia, Keina, silakan masuk. 2 gadis dengan gaya sangat modis melangkah masuk ke kelas. Anak-anak, perkenalkan teman baru kalian. Tolong bantu mereka beradaptasi, ujar guru tersebut. Gue Zia, ucap Zia dengan nada angkuh. Gue Keina, pindahan dari Scotch College, tambahnya tak kalah sombong. Kelas langsung heboh dengan bisik-bisik. Semua tahu kalau Scotch College adalah sekolah elit termahal di Australia. Apalagi melihat Zia dan Keina mengenakan barang-barang branded yang harganya bisa buat beli rumah. Zia, Keina, kalian bisa duduk di sana. Ibu tinggal dulu ya, ujar guru itu. Hai, gimana kalau kalian duduk di sini saja? Di sana cuma tempatnya kumpulan orang-orang susah, tawar Thalia dengan wajah manis yang dibuat-buat. Gue nggak suka duduk di kursi kotor, ketus Zia. Sebentar, sini kasih gue tisu cepat. Perintah Thalia pada temannya. Ia dengan sigap mengelap kursi itu hingga mengkilap. Tuh, sudah bersih. Makasih, jawab Zia dan Keina lalu duduk dengan anggun. Kenalin, gue Thalia. Dan ini teman-teman gue, Grace, Helena, dan Mona,
ujar Thalia mencoba akrab. Hai Zia, Keina, sapa mereka serempak. Jawab Zia dan Keina dingin. Mumpung jam kosong, mending kita ke kantin yuk. Ajak Thalia. Ayo, sahut teman-temannya penuh semangat. Kalian mau ikut nggak? Tanya Thalia pada Zia dan Keina. Oke, kayaknya asik, jawab Zia sambil bertukar lirikan penuh arti dengan Keina. Saat rombongan, ratu sekolah, itu keluar, Salsa berbisik di telinga Rara. Giliran lihat orang kaya, langsung deh dilayani kayak ratu. Rara hanya menyeringai kecil. Emang nggak salah gue pilih mereka buat misi ini. Ayo, kita juga ke kantin, ajak arinya pada Salsa dan Rara. Ayo, jawab Salsa. Ayo, timpal Rara sembari mereka melangkah menuju kantin. Bab 123. Sesampainya di kantin yang mulai ramai. Kalian mau pesan apa? Tanya arinya menawarkan diri. Nggak usah, kita masih kenyang banget. Tadi di rumah sudah sarapan porsi besar, jawab Salsa cepat. Betulkah kata Salsa, timpal Rara mendukung. Ya sudah kalau gitu. Tunggu sebentar ya, gue mau pesan makanan dulu, ujar arinya lalu beranjak menuju stan makanan. Begitu arinya menjauh, Salsa langsung meringis. Aduh, perut gue rasanya penuh banget. Tadi pagi dipaksa makan banyak sama Bibindi, bisiknya sambil memegangi perut. Sama, gue juga hampir nggak kuat. Keluarga gue kalau kasih makan nggak kira-kira, balas Rara pelan, ikut memegangi perutnya yang terasa sesak. Parah banget memang, keluh Salsa. Dari kejauhan, arinya memperhatikan kedua teman barunya itu. Dia melihat mereka memegangi perut dengan wajah lesu. Kasihan mereka, pasti sebenarnya lapar banget tapi nggak pegang uang, gumam arinya dalam hati. Gue beliin makanan yang enak deh buat mereka. Arinya pun memesan porsi ekstra. 10 menit kemudian, arinya kembali membawa nampan penuh makanan. Kamu bawa makanan sebanyak itu buat siapa? Tanya Salsa heran. Buat gue, dan tentu saja buat kalian, jawab arinya dengan senyum tulus. Apa? Seru Salsa dan Rara kompak karena terkejut. Arinya mendadak bingung. Kok tiba-tiba ngomongnya lancar banget? Rara tersentak, lalu membetulkan letak kacamatanya dengan gugup. Sebenarnya kalau aku kaget, Enjio ngomongnya bisa lancar sesebentar. Oh, unik juga ya. Bagus dong, ujar arinya merasa lega. Iya, jawab Rara singkat. Ayo cepat dimakan, habiskan sebelum bel masuk bunyi, perintah arinya lembut. Tapi kita beneran nggak lapar, tadi di rumah sudah makan, tolak Salsa halus. Sudah, jangan sungkan. Gue tahu kok kalian pasti lapar. Tahu dari mana? Tanya Salsa penasaran. Tadi gue lihat kalian pegang perut terus. Pasti lagi menahan lapar, kan? Makanya gue beli banyak, sampai uang jajan gue habis nih buat traktir kalian. Hehe, ujar arinya sambil tertawa kecil. Rara dan Salsa terdiam, saling lirik dengan tatapan bingung sekaligus merasa bersalah. Ayo, kenapa malah bengong? Keburu dingin nih, desak arinya. Iya, makasih ya, jawab Rara. Dengan sangat terpaksa, ia mulai menyuap makanan itu sedikit demi sedikit. Salsa pun melakukan hal yang sama, meski perutnya terasa sudah mencapai batas maksimal. 15 menit berlalu, Rara sudah tidak sanggup lagi menelan satu suapan pun. Ia memberikan kode dengan menyenggol paha Salsa. Sebentar ya, aku mau antar Rara ke toilet dulu, ujar Salsa mencari alasan. Oh, oke, jangan lama-lama ya, sahut arinya. Rara dan Salsa langsung berlari kencang menuju toilet. Begitu sampai di dalam, mereka segera menuju wastafel. Huek, mereka mengeluarkan kembali semua makanan yang dipaksakan masuk tadi. Aduh, sesak banget perut gue. Keluh Rara setelah membersihkan mulutnya. Kayaknya besok-besok gue nggak usah sarapan saja kalau begini caranya, timpal Salsa lemas. Baru kali ini gue harus akting sampai mengorbankan perut begini, gumam Rara kesal. Tapi dia terlalu baik, Ra. Lo dengar sendiri kan, dia habiskan uang jajannya demi kita. Makanya gue nggak tega buat nolak, ujar Salsa merasa bersalah. Gue juga ngerasa gitu, jawab Rara singkat. Pastikan nggak ada orang ya. Salsa mengecek setiap bilik toilet. Aman, sepi kok. Ayo cepat keluar. Namun, saat mereka membuka pintu toilet, BYUURRR.
Sebuah ember berisi air kotor mendarat tepat di atas kepala Rara, membasahi seluruh seragamnya. Hahaha, gelak tawa dari sekelompok murid langsung pecah. Kalian keterlaluan ya, apa salah kita? Seru Salsa emosi melihat temannya basah kuyup. Kesalahan kalian adalah berani masuk ke sekolah elit ini, dasar orang nggak punya. Ejek seorang siswi sambil mendorong bahu Salsa. Heh, lo pikir gue takut sama lo? Salsa membalas dorongan itu dengan lebih keras. Siswi itu naik pitam dan hendak melayangkan tamparan, namun dengan gerakan secepat kilat, Rara menangkap pergelangan tangan siswi itu. Rara mencengkeramnya begitu kuat hingga wajah siswi itu memucat. Lepaskan, sakit, tahu, teriak siswi itu kesakitan. Bukannya melepas, Rara justru memberikan tekanan lebih pada titik sarafnya. Ark, sakit. Krek, suara gesekan tulang yang cukup keras terdengar, membuat semua yang ada di sana terdiam kaku. Arrrggg hahaha. Siswi itu menjerit histeris karena tangannya mengalami cedera serius akibat kuncian Rara. Cukup. Rencana kita bisa berantakan kalau lo kebablasan. Bisik Salsa menenangkan. Rara akhirnya melepaskan cengkeramannya dengan kasar. Ayo pergi, ajak Salsa. Iya, jawab Rara, kembali ke mode polosnya. Sialan kalian, cepat bantu gue, teriak siswi itu sambil menangis kesakitan. Baik, Ratu Acachia, sahut murid-murid lain dengan panik. Mereka segera membopongnya menuju UKS. Cepat panggil Kak Danian sekarang. Perintah Acachia menahan sakit. Bab 124. Kini Rara, Zia, dan Keina berpencar menyusuri koridor sekolah untuk mencari keberadaan Salsa yang tiba-tiba menghilang. Sialan, di mana dia? Gumam Rara dengan rasa khawatir yang mendalam. Gue nggak akan membiarkan siapapun menyentuh teman gue tanpa pembalasan. Ia mempercepat larinya hingga melihat sekumpulan murid yang sedang berkerumun. Rara segera menghampiri mereka. Ada apa ya, Kak? Tanya Rara, kembali ke mode polosnya. Lagi ada keributan, kenapa emangnya? Jawab seorang siswi dengan nada ketus. Oh gitu. Kak kalian lihat teman aku nggak? Yang pakai kacamata dan seragamnya sama kayak aku. Siswi itu menatap Rara sinis. Oh, si cupu itu. Tadi dia dibawa paksa sama kelompok Aodra. Ke kemana ya, Kak? Paling ke markas rahasia atau ke belakang gedung sekolah, jawab siswi itu acuh tak acuh. Tanpa membuang waktu, Rara langsung melesat menuju belakang gedung sekolah. Begitu sampai, pemandangan di depannya membuat darahnya mendidih. Sejumlah murid sedang mengerumuni seseorang, dan orang itu adalah Salsa. Salsa tampak sudah sangat lemas karena menerima perlakuan kasar tanpa memberikan perlawanan sedikitpun. Heh, lepaskan teman gue sekarang juga, teriak Rara dengan suara yang menggelegar, membuat semua orang di sana menoleh. Wah, si gagap sudah bisa bicara lancar rupanya. Ejek Acachia, siswi yang tadi tangannya sempat cedera karena Rara. Lepaskan dia, atau kalian akan menyesal seumur hidup, ancam Rara dengan nada rendah yang sangat berbahaya. Acachia malah tertawa dan menarik rambut Salsa dengan kencang. Maksud lo cewek lemah ini? Cengkeraman tangan Rara menguat hingga urat-uratnya terlihat. Gue bilang, lepaskan. Kalau gue nggak mau, lo mau apa? Tantang Acachia dengan seringai meremehkan. Lo bakal tahu akibatnya. Rara bergerak secepat kilat. Hanya dalam hitungan detik, ia memberikan pelajaran keras kepada Acachia. Sebuah gerakan tegas membuat Acachia tersungkur dan berteriak histeris karena cedera lamanya diperparah hingga ia tak berdaya dan menangis kesakitan. Sialan, berani-beraninya lo menyentuh adik gue. Seru seorang cowok, kakak Acachia, yang langsung melayangkan pukulan ke arah Rara. Rara dengan tenang membuang kacamatanya ke tanah. Tatapannya kini setajam silet. Pertarungan sengit pun terjadi. Rara bergerak seperti bayangan, setiap serangannya tepat sasaran dan mematikan. Dasar lemah, maju kalian semua, tantang Rara yang sudah dikuasai amarah. Satu persatu anggota kelompok itu dibuat tersungkur tak berdaya hingga banyak yang pingsan di tanah. Setelah area bersih, Rara segera menghampiri Salsa. Kenapa lo nggak lawan mereka? Hah? Salsa tersenyum kecil di tengah lukanya. Gue nggak mau rencana penyamaran kita gagal total. Bodoh. Padahal lo punya kekuatan buat meratakan tempat ini, gerutu Rara, meski hatinya merasa bersalah. Hehe, gue cuma jaga amanah lo, Ra. Maaf ya. Tak lama kemudian, Zia dan Keina tiba. Kalian nggak apa-apa,
Tanya mereka panik. Keina, bawa salsa pulang. Gue dan Zia yang akan membereskan tempat ini sekarang juga, perintah Rara dengan aura pemimpin yang kuat. Oke, gue bawa salsa. Nanti gue balik lagi bareng anggota tim kita yang lain, sahut Keina yang kemudian membopong salsa pergi. Rara kembali menghampiri kakak Acachia yang masih merintih. Ia menginjak lantai tepat di samping kepala cowok itu. Cepat katakan, di mana ketua kalian dan siapa dalang di balik peredaran barang terlarang di sekolah ini? Gue nggak akan bicara, jawab cowok itu keras kepala. Rara memberikan tekanan lebih pada tubuh cowok itu hingga ia terbatuk-batuk. Mau bicara sekarang, atau perlu gue buat adik kesayangan lo ini kehilangan masa depannya? Ancam Rara sambil mengarahkan alat pertahanannya ke arah Acachia. Jangan sakiti adik gue. Mohon cowok itu akhirnya. Yang gue tahu, ketuanya anak kelas 12. Dia yang mengendalikan semuanya. Di mana dia sekarang? Dia ada di kelasnya, jawab cowok itu, namun matanya tampak tidak tenang. Tunjukkan kelasnya. Gue nggak tahu pasti, gue belum pernah bertemu langsung, jawabnya dengan nada gemetar. Nggak guna, gumam Rara. Ia dan Zia pun melangkah pergi. Di belakang, cowok itu berbisik pada adiknya, dia nggak akan pernah bisa menemukan ketua. Namun, langkah Rara tiba-tiba terhenti. Ia berbalik dan melakukan sesuatu yang membuat kedua orang itu tak akan bisa mengganggu lagi untuk waktu yang lama. Gue tahu dia bohong, ujar Rara dingin sambil melepas kunciran rambutnya, membiarkan rambutnya tergerai bebas. Ya, kelihatan banget dari raut wajahnya yang nggak sinkron sama ucapannya, sahut Zia santai. Ayo kita ke sarang mereka di kelas 12. Saat menuju tangga, mereka berpapasan dengan Arinya. Rara, kok kamu sama Zia? Terus salsa mana? Tanya Arinya bingung. Tunjukkan di mana kelas 12 dan siapa ketua Audra, titah Rara dengan wajah sedingin es. Arinya terbelalak. Lo bisa ngomong. Lo cari masalah ya? Kelas 12 itu wilayah berbahaya. Cukup tunjukkan tempatnya, desak Rara. Mending lo pulang, Ra. Kita semua takut kalau harus berurusan sama mereka, cegah Arinya. Rara menatap Arinya dengan tatapan yang membuat nyali siswi itu menciut. Di mana? Di lantai 3, jawab Arinya gemetar. Tanpa sepatah kata pun, Rara dan Zia melangkah mantap menaiki tangga menuju lantai atas, siap untuk mengakhiri segalanya. Langkah kaki Rara dan kawan-kawan bergema di sepanjang koridor lantai paling atas. Suasana yang semula tenang mendadak pecah oleh suara lantang Rara. Keluar kalian semua. Di mana pemimpin kelompok Audra? Jangan jadi pengecut, teriak Rara yang suaranya memenuhi seluruh penjuru lantai. Tak butuh waktu lama, pintu-pintu kelas terbuka lebar, dan puluhan murid keluar dengan wajah menantang. Ada keributan apa ini? Berani sekali ada penyusup cantik yang masuk ke wilayah kami. Tanya seorang cowok berbadan besar dengan hiasan tinta permanen di lengannya. Rara menatapnya dengan pandangan sedingin es. Gue nggak butuh basa-basi. Di mana pemimpin kalian? Cewek ini sepertinya benar-benar bosan hidup, timpal seorang siswi bergaya tomboy yang berdiri di samping cowok tadi. Tenang dulu, sayang. Mari kita beri sambutan hangat untuk tamu kita ini, sahut si cowok besar itu sambil menyeringai. Ia kemudian menatap Rara tajam. Siapa kalian sebenarnya? Siapa yang berani mengirim kalian ke sini? Rara mengepalkan tangannya. Nggak usah banyak bicara, kasih tahu di mana dia sekarang, atau tempat ini akan rata hari ini juga. Dasar nekat, biar gue kasih lo pelajaran. Teriak siswi tomboy itu sambil menerjang maju. Tangannya terangkat hendak melayangkan serangan, namun Rara jauh lebih gesit. Dengan satu gerakan terukur, Rara menangkap lengannya dan membuat siswi itu terhempas keras ke lantai. BRUK, ARRG hahaha. Jeritan kesakitan pecah di lorong itu. Sialan, habisi mereka sekarang juga, perintah si cowok besar itu dengan penuh amarah. Seketika, massa di lantai atas merangsek maju. Rara dan Zia segera memasang kuda-kuda kokoh. BUGH, suara benturan fisik terdengar bertubi-tubi. Rara dan Zia bergerak lincah, memberikan balasan setimpal pada setiap orang yang mencoba mendekat. Tepat saat suasana semakin panas, suara Keina terdengar dari arah tangga. Serang mereka semua. Keina datang membawa bala bantuan lengkap. Anggota tim GV langsung menyerbu, membuat situasi menjadi seimbang.
Meski jumlah lawan banyak, kekuatan tim GV yang sudah terlatih keras membuat para murid perundung itu tumbang dengan mudah. Keina mendekat ke arah Rara di tengah kekacauan. "Ra, percuma kita di sini. Pemimpin aslinya nggak ada di kelas, dia ada di markas pusat mereka." Rara mendengus kesal. "Gue kira si badan besar itu bosnya." "Oke, kalau gitu kita langsung ke sana sekarang," ajak Rara. "Iya." Zia dan Keina segera bergerak turun menuju gerbang sekolah. Sambil melangkah, Rara memberikan instruksi tegas kepada anak buahnya yang berjaga di setiap lantai. "Kunci semua akses. Jangan biarkan satu orang pun keluar dari gedung ini sampai urusan gue selesai." "Siap, Ketua," sahut mereka serempak. Rara dan timnya pun langsung meluncur menuju markas pusat yang lokasinya tak jauh dari sekolah. Di sisi lain kota, Alex sedang duduk di ruang kerjanya yang mewah. Ia baru saja menerima laporan dari bawahannya bahwa Rara sedang terlibat dalam penertiban besar-besaran di sekolah barunya. "Gue yakin Gumin Hoku bisa mengatasinya. Lawannya cuma sekumpulan perundung sekolah," gumam Alex dengan senyum tipis. Namun, tak lama kemudian, raut wajahnya berubah gelisah. "Cek, tapi kenapa perasaan gue nggak enak begini?" Alex bangkit dari kursi kebesarannya. "Sial, gue nggak bisa diam saja. Gue harus menyusulnya." Tanpa berpikir panjang, Alex menyambar kunci mobilnya dan meninggalkan kantor. Mobil mewahnya melesat membelah jalanan dengan kecepatan tinggi, menuju lokasi di mana sang kekasih tengah berjuang. Bab 125. Langkah kaki Rara, Zia, dan Keina akhirnya terhenti tepat di depan bangunan tua yang menjadi markas besar kelompok Aodra. "Siapa kalian? Mau apa ke sini?" cegat penjaga pintu dengan wajah sangar. "Di mana pemimpin kalian? Cepat katakan atau lo bakal kehilangan kesempatan untuk berdiri," ancam Rara dengan nada sedingin es. Si penjaga tertawa remeh. Ia melipat lengan bajunya, memamerkan otot-ototnya yang besar. "Wah, tikus kecil ini ternyata berani juga ya," ujarnya menyeringai bangga. Namun, belum sempat penjaga itu bergerak, Rara sudah melakukan serangan kilat. BUGH, BUGH, krek, hanya dalam hitungan detik, tubuh besar itu ambruk ke tanah. "Cuma modal otot, tapi nggak ada isinya," ejek Rara. Ia kemudian memberikan tendangan keras ke pintu markas hingga terbuka lebar. Begitu masuk, suasana di dalam markas sangat riuh. "Heh, keluar kalian semua," teriak Rara. Beberapa pria berpakaian ala preman menghampiri mereka. "Siapa kalian? Berani-beraninya masuk ke kandang macan?" tanya salah satu dari mereka, yang biasa dipanggil Joe. Rara hanya tersenyum meremehkan. "Kandang macan? Gue cuma lihat sekumpulan kucing kecil di sini." "Sialan!" teriak Joe emosi. Ia hendak melayangkan pukulan, namun Zia dan Keina dengan sigap menghadangnya. "Kalau mau menyentuh dia, lo harus hadapi kita dulu," tantang Zia. BUGH, BUGH, serangan bertubi-tubi dari Zia dan Keina membuat Joe tersungkur sambil memegangi perutnya. Tak lama kemudian, seorang pria muncul bersama puluhan anggota di belakangnya. "Joe, lo benar-benar bikin malu Aodra. Masa kalah sama cewek?" ejek pria itu. Pertarungan besar pun pecah. Zia dan Keina menyerbu lebih dulu, membuat lawan-lawan mereka kocar-kacir. Melihat anggotanya mulai kewalahan, si pria tadi berteriak, "Habisi mereka sekarang juga." "Ayo kita percepat urusan ini," ujar Rara sambil mengeluarkan alat pertahanannya. Zia dan Keina melakukan hal yang sama. Suara letupan peringatan bergema di dalam markas, membuat para anggota Aodra panik. "Sialan, mereka bawa senjata. Cepat ambil alat di gudang," teriak salah satu dari mereka. "Jangan harap bisa lari," seru Rara sambil memberikan hadiah kecil di kaki mereka agar tak bisa kabur. Tepat saat Rara hendak mengambil langkah penutup, seseorang dari lantai atas mengarahkan serangan padanya. Rara menghindar dengan gerakan yang sangat lincah. "Tuan Aodra," seru para anggota dengan penuh harapan. "Cih, jadi ini bos besarnya," ujar Rara menatap pria yang baru muncul itu. "Jangan sakiti anggota gue. Siapa lo dan kenapa lo mengacau di sini?" tanya Aodra, sang ketua. "Gue datang untuk mengakhiri masa jaya kalian. Lo sudah merugikan terlalu banyak orang," tegas Rara. Di tempat lain, Alex sampai di sekolah Rara dengan napas terengah. "Di mana Rara?" tanyanya pada anggota GV yang berjaga. "Ketua sedang di markas Aodra, Tuan." "Aodra, si licik itu.
Gumam Alex panik. Ia segera berlari kembali ke mobilnya, mengabaikan teriakan para siswi yang terpesona melihatnya. Kembali ke markas, Rara sedang berhadapan langsung dengan Aodra. Wajah lo doang yang terlihat tenang, tapi aslinya licik. Seru Rara sambil melayangkan serangan, namun Aodra hanya menghindar tanpa membalas. Maju lo, jangan cuma menghindar. Gue nggak suka main fisik, jawab Aodra tenang. Alasan. Rara memberikan tendangan kuat hingga Aodra terjatuh. Rara, teriak Alex yang baru saja sampai di depan markas. Rara menoleh sejenak, dan saat itulah Alex berteriak, Ra, awas di belakang lo. Aodra ternyata mencoba memberikan suntikan berbahaya ke arah punggung Rara. Dengan refleks luar biasa, Rara menghindar, namun sebuah serangan kejutan berupa benda tajam kecil yang dilempar Aodra berhasil menggores pipinya hingga mengeluarkan darah. Melihat wajah kekasihnya terluka, amarah Alex meledak hebat. Berani-beraninya lo melukai wajah cewek gue. Alex menerjang Aodra tanpa ampun. Pukulan dan tendangan telak mendarat di tubuh Aodra hingga ia tak berdaya. Alex yang sudah gelap mata kemudian menyeret Aodra keluar markas menuju sebuah proyek bangunan di dekat sana. Di depan sebuah truk molen yang sedang berputar, Alex melakukan tindakan sangat keras sebagai hukuman atas kelicikan Aodra. Suara teriakan minta ampun dari dalam mesin itu membuat semua orang yang melihatnya bergidik ngeri. Gue beli truk ini, ambil ini dan pergi dari sini. Tita Alex pada para pekerja bangunan sambil memberikan kartu hitamnya. Tanpa menunggu lama, para pekerja itu lari kocar-kacir karena ketakutan. Alex kemudian menghampiri Rara dengan tatapan lembut. Lo nggak apa-apa, sini aku lihat lukanya. Rara tersenyum kecil. Gorilla gue ternyata bisa sesadis itu ya. Apapun bakal aku lakukan demi Guminhoku, jawab Alex tulus. Keina berdeham pelan. Maaf mengganggu momen dramatis ini, tapi apa kita mau terus di sini? Ayo kita kembali ke sekolah dulu, ajak Rara. Mereka pun masuk ke mobil mewah Alex, meninggalkan sisa-sisa kehancuran markas Aodra di belakang. Suasana di halaman sekolah tampak begitu tegang. Alex, Rara, Zia, dan Keina turun dari mobil mewah mereka, melangkah pasti menuju lapangan utama di mana seluruh warga sekolah, mulai dari murid, guru, hingga kepala sekolah, sudah berkumpul di bawah pengawasan ketat anggota tim GV. Rara menatap salah satu komandan timnya. Gimana situasi di lantai atas? Sudah bersih, sudah terkendali, ketua, jawab pria itu dengan hormat. Bagus. Sekarang, kirim tim ke markas Aodra. Bereskan sisa-sisa kekacauan di sana dan amankan kendaraan, penggiling, yang tadi digunakan Alex. Titah Rara tegas. Siap, laksanakan. Tanpa menunggu lama, sebagian anggota GV bergerak cepat menuju lokasi yang diperintahkan. Rara kemudian berdiri di tengah lapangan, menatap tajam ke arah kerumunan murid. Suaranya terdengar lantang dan berwibawa. Mulai detik ini, sekolah ini harus bersih dari yang namanya perundungan, kekerasan, atau peredaran barang terlarang. Siapapun yang berani melanggar, kalian sudah lihat sendiri apa akibat yang menimpa orang-orang di lantai atas. Rara beralih menatap Pak Kepala Sekolah yang tampak gemetar. Pak Kepsek, misi gue di sini sudah tuntas. Status gue sudah dicoret dari daftar murid di sini, kan? Iya, Nona. Terima kasih banyak atas bantuannya, jawab beliau gugup. Jaga tempat ini baik-baik. Perbaiki semua fasilitas yang rusak. Kalau sampai gue dengar sekolah ini kembali berantakan, gue nggak segan-segan bakal membeli lalu meratakan sekolah ini dengan tanah, ancam Rara telak. Baik, Nona. Saya berjanji akan menjaganya. Bagus. Sampaikan juga pada pemilik yayasan kalau tugas gue sudah selesai. Rara hendak melangkah pergi, namun Arinya berlari kecil menghampirinya. Tunggu, ada apa lagi? Tanya Rara datar. Apa kamu beneran bakal pergi dan nggak akan kembali sekolah di sini? Tanya Arinya dengan nada sedih. Ya, gue punya tempat belajar sendiri yang lebih aman, jawab Rara. Ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah kartu hitam. Ambil ini, anggap saja sebagai balasan karena kamu sudah sangat baik traktir gue tadi pagi. Di dalamnya ada saldo 3 miliar buat masa depan lo. Arinya tertegun menatap kartu itu. Sebenarnya, siapa kamu? Rara tersenyum tipis, lalu memberikan kedipan mata yang penuh arti. Gue adalah ketua GV, bisiknya sebelum masuk ke dalam mobil Alex. Sementara itu, Zia dan Keina memilih memakai mobil sendiri yang memang masih terparkir di sana.
Pengakuan singkat itu membuat Arinya dan seluruh murid yang mendengar langsung membeku karena tidak percaya. Gue bakal sesekali mampir ke sini. Jadi, jangan ada yang berani berbuat jahat lagi kalau nggak mau menanggung risikonya, ujar Rara sambil menyeringai sebelum menutup kaca mobil hitamnya. Mobil pun melaju meninggalkan gerbang sekolah, diikuti oleh Keina dari belakang. Hufet, akhirnya beres juga drama sekolah ini, gumam Rara sambil menyandarkan punggungnya di kursi kulit mobil. Tiba-tiba, CEKIT. Alex menginjak rem mendadak di pinggir jalan yang sepi. Kenapa berhenti? Tanya Rara heran. Aku mau mengobati luka kamu dulu, jawab Alex lembut. Ia mengambil kotak P3K dan mulai membersihkan goresan kecil di pipi Rara akibat benda tajam tadi. Di belakang, mobil Keina ikut melambat. Loh, kok mereka berhenti? Tanya Keina bingung. Zia yang melihat dari kaca depan hanya tertawa kecil. Sudahlah, jalan terus saja. Si Rara lagi mode manja itu sama Alex. Astaga, pantesan. Ya sudah, ayo kita duluan saja, sahut Keina sambil memacu mobilnya menyalip mereka. Sudah belum, lama amat, keluh Rara yang mulai merasa canggung. Sabar, sedikit lagi. Nah, selesai. Lain kali lebih hati-hati, ya, pesan Alex perhatian. Iya, lagian ini kan salah kamu juga, muncul tiba-tiba terus manggil nama gue sampai gue hilang fokus, protes Rara membela diri. Iya, aku minta maaf, ucap Alex sambil menjewer kedua telinganya sendiri dengan lucu. Rara tertawa kecil melihat tingkah Alex. Dasar gorila, ia memegang pipi Alex, lalu secara spontan mendaratkan kecupan singkat di pipi pria itu. Alex tersenyum lebar. Tumben, ada apa nih? Godanya. Oh, nggak mau ya. Ya sudah, ditarik lagi. Jawab Rara sambil cemberut. Bukan gitu, maksudnya kok sebentar banget. Canda Alex. Ngelunjak. Sudah ah, gue mau tidur saja, ujar Rara lalu berpindah duduk ke kursi belakang agar bisa selonjoran. Kok malah pindah? Tanya Alex kecewa. Bodoh amat. Sudah, cepat jalan, Pak Supir. Titah Rara sambil menjulurkan lidah. Wah, sejak kapan jabatan gue turun jadi supir? Nggak apa-apa sekali-kali jadi supir Guminho. Sekarang panggilannya jadi, Pak Supir Gorilla, ejek Rara. Boleh, tapi ada tarifnya ya, sahut Alex sambil mulai menjalankan mobil kembali. Iya, nanti dibayar pakai kasih sayang yang banyak. Janji deh, balas Rara riang. Mobil pun melaju dengan tenang membelah jalanan sore, membawa mereka kembali menuju kediaman keluarga Abimanyu. Bab 126. Mobil mewah Alex akhirnya berhenti tepat di depan gerbang megah kediaman keluarga Abimanyu. Hei, Guminho, bangun, sudah sampai nih, bisik Alex lembut sambil membangunkan Rara yang tertidur pulas. Rara mengerjap, lalu menguap pelan. Oke, makasih ya, Pak Supir Gorilla, sudah mengantar Guminho-nya sampai rumah, jawab Rara sambil meregangkan tubuh. Bayarannya mana? Tagih Alex sambil tersenyum penuh arti. Rara merogoh saku jaketnya. Mau berapa? Dolar atau rupiah? Bukan pakai uang, sahut Alex cepat. Terus pakai apa dong? Tanya Rara bingung. Alex hanya menunjuk pipinya sendiri, memberi kode. Oke, satu kali saja ya, ujar Rara. Ia pun memberikan kecupan singkat di pipi Alex. Sip, bye. Rara mencoba membuka pintu mobil, tapi ternyata masih terkunci. Masih ada 4 kali lagi sesuai janji di mobil tadi, ujar Alex sambil menatapnya jahil. Duh, ngeselin banget sih. Dikasih hati malah minta jantung, gerutu Rara. Janji adalah hutang lo. Masa mau diingkari? 1 kali lagi saja gimana? Tawar Rara mencoba negosiasi. Nggak bisa, tetap 4 kali, jawab Alex mantap. Sambil menahan kesal, Rara akhirnya memberikan kecupan di kedua pipi, dahi, dan terakhir di hidung Alex. Tuh, sudah, itu sih cuma tempel doang, goda Alex lagi. Nggak tahu ah, gue ngambek. Seru Rara sambil bersedekap dada dan memalingkan muka. Alex tertawa kecil melihat ekspresi gemas kekasihnya itu. Iya deh, Guminho sayang. Ia pun membuka kunci pintu mobil. Ya sudah, bye. Rara melambaikan tangan dan hendak melangkah masuk. Guminho, tunggu. Panggil Alex tiba-tiba. Apa lagi sih? Itu jaket siapa yang kamu pakai? Tanya Alex, suaranya mendadak berubah dingin saat melihat jaket yang melekat di tubuh Rara.
Oh, ini punya orang yang tadi kamu beresin di lokasi proyek, jawab Rara jujur. Lepaskan sekarang, perintah Alex tegas. Baju gue basah dan gue kedinginan, Alex. Nanti saja pas sudah di dalam rumah, protes Rara. Enggak, lepaskan sekarang juga. Duh, jangan terlalu posesif deh. Rumah gue cuma tinggal beberapa langkah lagi. Lagian yang punya jaket ini juga sudah nggak bakal bisa protes ke kamu, ujar Rara mulai jengkel. Alex langsung keluar dari mobil dan menghampiri Rara. Ia melepas sweater hitam yang ia pakai dan menyodorkannya. Pakai punya gue, tanggung, Alex. Nanti sweater kamu malah basah kena baju gue yang lembab. Nggak apa-apa, bisa dicuci. Yang penting jangan pakai punya orang lain, tegas Alex. Rara akhirnya luluh. Ya sudah, makasih. Ia mengambil sweater itu dan langsung berlari masuk ke rumah. Hei, teriak Alex. Bodoh amat, dasar posesif. Sahut Rara sambil menutup pintu rumah dengan cepat. Alex hanya bisa menggelengkan kepala. Dasar bocah nakal, gumamnya sebelum kembali ke mobil dan melaju pergi. Di dalam kamarnya, Rara menghela napas lega. Hufet, akhirnya misi pertama beres. Tinggal misi kedua, menyusup ke organisasi swasta itu, gumamnya. Ia mencium aroma bajunya sendiri. Aduh, bau banget. Entah cairan apa yang disiramkan murid-murid tadi, keluhnya. Ia segera masuk ke kamar mandi, menyiapkan air dingin dengan aroma terapi untuk mengembalikan kesegarannya. Sekitar 25 menit ia berendam, menikmati ketenangan di tengah cuaca yang panas. Tiba-tiba, tring, 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 ponselnya berbunyi nyaring. Rara segera memakai handuk dan bergegas mengambil ponselnya. Halo, ada apa? Tanya Rara. Ke markas sekarang. Cepat. Suara Zia terdengar sangat panik dan khawatir di seberang telepon. Lo, ada masalah apa? Suara lo kenapa kayak gitu? Pokoknya cepat ke sini. Klik, sambungan terputus. Sialan, bikin orang jantungan saja. Umpat Rara. Ia segera berpakaian dan menyambar kunci motornya. Ia memacu motor sportnya menuju markas GV dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di markas, Rara langsung berlari masuk. Zia, Keina, Salsa, kalian di mana? Teriaknya cemas. Kita di kamar Salsa. Sahut Zia dari lantai atas. Rara mendaki tangga dengan terburu-buru dan membuka pintu kamar Salsa dengan kasar. Ada apa? Siapa yang terluka? Ia terpaku di ambang pintu. Di depannya, Zia, Keina, dan Salsa sedang duduk santai sambil memakai masker wajah, asyik ngemil keripik sambil menonton drama Korea. Hai, sini gabung, ajak Zia tanpa dosa. Wajah Rara yang tadinya pucat karena khawatir langsung berubah menjadi merah padam karena emosi. Sialan, lo bikin gue panik setengah mati, Zia. Teriak Rara. Ia melepas sepatunya dan melemparkannya ke arah Zia. Tuh, aduh, sakit tahu. Keluh Zia sambil memegangi kepalanya. Nih, rasakan satu lagi. Seru Rara hendak melempar sepatu satunya. Jangan, sepatu lo bau. Cegat Zia sambil melempar balik sepatu pertama tadi. Sembarangan, ini sepatu baru, tahu. Protes Rara sambil menangkap sepatunya kembali. Berarti kaki lo yang bau, hahaha. Ledek Zia, kaki gue wangi bunga ya. Gue baru mandi. Sahut Rara kesal sambil refleks mencium sepatunya sendiri untuk memastikan. Mampus, mau saja dibohongin, hahaha. Tawa Zia meledak. Rara mendengus kesal, namun akhirnya ia duduk di meja belajar Salsa dan membuka laptop. Mau ngapain, Tanya Salsa. Mau periksa detail misi kita selanjutnya. Kita nggak bisa santai-santai terus, jawab Rara serius. Oh, misi yang harus masuk ke organisasi itu ya? Yang buat cari orang hilang? Tanya Salsa lagi. Benar, gue lagi selidiki sistem mereka, karena menurut gue organisasi ini sangat mencurigakan. Tapi kelihatannya kayak sekolah swasta biasa saja sih, Mungkin cuma kurikulumnya yang agak beda, ujar Salsa memberikan pendapat. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya, sahut Rara tajam. Keina ikut mendekat. Tapi gimana cara kita masuk? Organisasi itu kan khusus buat laki-laki. Apa kita suruh No atau L saja yang masuk? Usul Zia. Jangan, mereka lagi sibuk urusan lain. Kita harus selesaikan ini sendiri, jawab Rara. Terus rencananya gimana? Rara menatap layar laptop dengan pandangan fokus. Gue yang akan masuk ke sana sendirian. Zia dan yang lain terkejut.
Caranya, terus kita ngapain? Gue akan menyamar. Tugas kalian adalah mengawasi gue dari radius aman dan jadi tim pendukung, jelas Rara. Wah, gila, jangan, Ra. Kalau lo menyamar jadi cowok, otomatis rambut panjang lo harus dipotong, kan? Sayang banget, Ra, rambut lo kan bagus banget. Larang Zia dengan wajah sedih. Buk, sembarangan, siapa juga yang mau potong rambut? Kan bisa pakai rambut palsu, omel Rara kesal sambil mendaratkan buku ke kepala Zia. Iya juga ya, hehe, sahut Zia sambil cengengesan tak berdosa. Lo kok mendadak lemot sih, tanya Keina heran. Sorry, otak gue lagi buffering. Sepertinya memorinya perlu di-upgrade dan diperluas lagi, jawab Zia masih dengan sisa tawa. Gimana nggak penuh? Isinya kan cuma tentang Alvin seorang, sindir Salsa telak. Nggak gitu juga kali. Gue juga simpan banyak hal penting di sini, iya. Ada ilmu sekolah, berkas-berkas misi, sampai memori-memori masa lalu, bela Zia. Sekalian saja beli lemari arsip yang banyak biar ingatan lo tersusun rapi, timpal Keina. Nggak muat, sudah full banget, canda Zia. Sudahlah, gue mau keluar sebentar beli sesuatu, ujar Rara sambil menyambar sepatunya yang tergeletak di kasur Salsa. Kemana? Ra, ikut dong. Seru Zia semangat. Enggak, yang ada orang-orang nanti ketakutan lihat penampakan siang bolong, tolak Rara. Bentar, gue hapus dulu masker wajah gue. Zia langsung melesat ke kamar mandi. Bodoh amat, gue tinggal. Bye, Rara melenggang pergi tanpa menunggu. Rara sialan, tunggu gue, awas lo ya. Teriak Zia dari dalam kamar mandi. Syukurin, ditinggalkan lo. Ejek Keina puas. Zia keluar dari kamar mandi dengan wajah cemberut. Menyebalkan. Maskernya masih nempel tuh di dahi, tunjuk Salsa. Masa sih, ngaca saja sendiri, jawab Salsa. Zia pun menoleh ke cermin. Cek, ya sudah gue mandi sekalian saja kalau gitu, gumam Zia lalu kembali masuk ke kamar mandi. Jangan lama-lama, gue juga mau mandi. Teriak Salsa. Tenang, cuma 1 jam beres kok. Sahut Zia dari dalam. Zia, awas ya kalau lama, lagian lo kan punya kamar mandi sendiri di kamar sebelah, bego. Omel Salsa kesal. Ayo lanjut nonton lagi saja, ajak Keina, dan mereka berdua pun kembali asyik dengan drama di layar. Di sisi lain, Rara tengah memacu motornya menuju daerah pinggiran yang jauh dari keramaian kota. 2 jam perjalanan berlalu, hingga ia sampai di sebuah desa kecil dekat pegunungan. Aneh. Ada bangunan sekolah semegah ini di desa terpencil seperti ini. Gumam Rara sambil mengamati dari kejauhan. Apa ada yang mau sekolah di sini? Jauh dari mana-mana, bahkan gak ada tempat makan di sekitar. Penjagaannya juga sangat ketat, lebih mirip penjara daripada tempat belajar. Benar-benar mencurigakan, batin Rara. Ia pun memutar balik motornya. Gue harus siapin semuanya dengan matang. Gue butuh perlengkapan khusus. 1 jam kemudian, Rara menepikan motornya dan melakukan panggilan telepon. Halo, tumben banget lo telepon gue, sapa seorang cowok di seberang sana. Gue mau beli stok barang lo. Lo lagi di markas? Tanya Rara to the point. Wah, pas banget. Ada kiriman barang baru kemarin, teknologinya lebih canggih. Sini saja, gue lagi di tempat. Oke, gue ke sana. Sesampainya di lokasi tujuan, Rara memarkirkan motornya di depan sebuah gedung yang tampak biasa namun memiliki sistem keamanan tingkat tinggi. Ia dicegat oleh penjaga di pintu masuk. Maaf Nona, prosedur keamanan. Anda harus diperiksa, ujar penjaga itu. Cepatlah, titah Rara. Penjaga itu mulai menggeledah saku jaket Rara. Maaf Nona, barang berbahaya seperti ini tidak boleh dibawa masuk. Rara menatapnya tajam. Itu buat jaga diri, bodoh. Kembalikan, atau lo yang bakal kehilangan hari esok, ancam Rara dingin. Sudah aturannya begitu, Nona, jawab penjaga itu meski agak gemetar. Cek, terserahlah. Rara masuk dengan langkah gusar. Ada yang bisa saya bantu? Tanya seorang staf di dalam. Gue ada janji sama Jamie. Panggil dia sekarang, perintah Rara. Beberapa menit kemudian, seorang cowok bernama Jamie muncul dengan senyum lebar. Wah, cepat banget sampainya. Sorry ya gue agak telat, lagi urus pengiriman, sapa Jamie. Lo bikin gue nunggu, ketus Rara. Oke, sorry.
Mau minum atau makan dulu? Nggak usah basa-basi. Langsung ke intinya, gue sibuk, potong Rara. Sesuai perintah. Ayo ikuti gue. Jamie membawa Rara ke sebuah ruangan rahasia yang luas. Begitu lampu dinyalakan, terlihat deretan peralatan teknologi tinggi dan alat pertahanan yang sangat lengkap. Jadi, buat misi apa kali ini? Biar gue pilihkan yang paling cocok, tanya Jamie. Gue akan masuk ke sebuah organisasi yang penjagaannya sangat ketat dan berisiko tinggi, jelas Rara. Jamie manggut-manggut. Menantang. Kalau gitu, coba kacamata ini. Jamie menyodorkan sebuah kacamata yang terlihat kusam dan hampir patah. Lo lagi menghina gue? Tanya Rara tersinggung. Eits, dengerin dulu penjelasannya, bela Jamie. Ini kacamata prototipe terbaru. Di baliknya ada kamera mikro, sensor panas, dan fitur night vision yang bisa buat penglihatan lo sangat tajam di kondisi gelap sekalipun. Coba saja. Rara mencobanya. Lumayan juga. Terus ini, kalung pelacak lokasi. Tipis banget, bisa disembunyikan di balik kerah seragam. Teman-teman lo bakal tahu posisi lo secara real time, tambah Jamie. Dan ini, jam tangan klasik tapi canggih. Ada peta hologram yang bisa kasih tahu jalan keluar dimanapun lo berada. Oh, satu lagi, cincin ini, di dalamnya ada cairan pelumpuh saraf yang sangat cepat reaksinya. Oke, gue ambil semuanya, putus Rara. Setelah menyelesaikan transaksi, Rara kembali memacu motornya menuju markas GV. Namun, di tengah jalan yang cukup sepi, sebuah mobil mendadak menghadang jalannya. CEKITTT. Rara mengerem mendadak hingga ban motornya mengeluarkan asap. Sialan, siapa lagi ini? Umpat Rara kesal. Pintu mobil terbuka, dan seorang cowok keluar lalu berjalan perlahan menghampiri Rara. Bab 127. Ada perlu apa? Tanya Rara dingin pada cowok yang menghadangnya. Ngapain lo keluyuran sampai ke sini? Jaiden balik bertanya dengan nada menyelidik. Rara mendengus. Bukan urusan lo. Gue bebas mau kemana saja, dan lo nggak punya hak buat mengatur hidup gue. Gue cuma tanya, Aline. Bukan melarang, ujar Jaiden membela diri. Wajah Rara seketika mengeras. Berhenti panggil gue Aline. Nama gue Rara Jaiden. Camkan itu. Tapi menurut gue, nama Aline jauh lebih cocok buat lo, sahut Jaiden santai. Rara menatap Jaiden dengan pandangan mengancam. Jangan berani mengubah nama pemberian orang tua gue kalau lo masih sayang sama ketenangan hidup lo. Ingat, gue bukan cewek sembarangan yang bisa lo remehkan. Tanpa menunggu balasan, Rara memakai helmnya, menyalakan mesin, dan memacu motornya secepat kilat meninggalkan Jaiden yang terpaku. Entah kenapa, gue lebih suka sifat lo yang dulu, yang manja dan butuh perlindungan, gumam Jaiden sambil tersenyum tipis. CEKITTT. BRUK. Tiba-tiba, sebuah mobil dari arah berlawanan tak sengaja menyenggol bagian depan mobil Jaiden. Seorang cewek cantik keluar dari mobil itu dengan wajah kesal. Ah, sial, gerutu cewek itu. Heh, lo nggak bisa nyetir ya? Lihat nih, mobil baru gue jadi lecet. Bentak Jaiden yang turun dari mobilnya dengan penuh amarah. Sorry, gue beneran nggak sengaja, jawab cewek itu, tampak sedikit merasa bersalah namun tetap terlihat angkuh. Kalau masih amatir, mending latihan di lapangan kosong dulu. Jangan sok jago di jalan raya. Sindir Jaiden pedas. Apa lo bilang? Asal lo tahu ya, jam terbang gue di jalanan sudah bertahun-tahun. Balas cewek itu tak terima. Bertahun-tahun tapi masih nabrak. Menyedihkan, sahut Jaiden meremehkan. Cewek itu mulai naik darah. Sialan, nggak usah banyak omong. Bilang saja lo butuh berapa buat perbaikan. Dasar pengharap belas kasihan. Sindirnya balik. Gue, lo bilang gue nggak mampu. Lo nggak lihat penampilan dan mobil mewah gue ini. Jaiden merasa harga dirinya diinjak-injak. Gue tadi mimpi dikejar babi hutan, ternyata ketemu lo di sini. Pas banget, ejek cewek itu pedas. Bisa saja kan lo cuma orang yang pura-pura tajir demi memikat cewek. Iuh, menjijikkan. Jaga ucapan lo ya, ancam Jaiden. Atau apa? Lo nggak tahu siapa gue, jadi lebih baik tutup mulut atau lo bakal menyesal seumur hidup. Cewek itu akhirnya mengeluarkan selembar cek kosong dan melemparkannya tepat ke wajah Jaiden. Ambil itu, isi sendiri berapapun yang lo mau.
Anggap saja sedekah buat orang yang banyak maunya kayak lo. Setelah itu, ia masuk ke mobil dan memacu kendaraannya pergi begitu saja. Jaiden tertegun sejenak, lalu mengambil cek itu. Matanya tertuju pada nama yang tertera di sana. Kiera Lisa, dari Thailand. Gumamnya. Ia berdecak kesal lalu membuang cek tersebut. Cewek aneh. Tapi, rasanya gue pernah dengar nama itu. Malam harinya, Rara sedang duduk di balkon kamarnya. Ditemani camilan, minuman segar, dan pemandangan bintang yang cantik, ia berusaha fokus mengerjakan tugas-tugasnya. Lelah juga hari ini, gumam Rara sambil menyandarkan punggungnya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama, Alex, muncul di layar. Selamat malam, sapa sebuah suara bariton yang familiar. Senyum Rara mengembang. Malam juga, jawab Rara. Lagi apa? Lagi bertarung sama tugas di balkon, jawab Rara santai. Alex segera mengalihkan panggilan menjadi video call. Rara pun menerimanya. Kenapa pakai video call segala? Tanya Rara sambil menyandarkan ponselnya pada pot bunga mini. Cuma mau lihat wajah Guminho gue yang paling cantik, jawab Alex dengan senyum manisnya. Dasar gorila modus, ejek Rara. Modus dari mana? Memangnya aku pernah berbuat yang aneh-aneh? Tanya Alex pura-pura polos. Lo hobi banget mencium gue, itu termasuk tindakan yang kelewatan, tahu. Itu kan tanda sayang, jawab Alex gugup. Beda sama perbuatan yang benar-benar terlarang. Maksudnya? Tanya Rara bingung. Maksudnya, itu cuma ungkapan cinta. Kalau yang lain itu kan hanya dilakukan oleh pasangan yang sudah sah atau terikat janji suci, jelas Alex. Bentar-bentar, gue mendengar sesuatu di bawah, potong Rara tiba-tiba. Wajahnya berubah serius. Ada apa? Tanya Alex khawatir. Gue cek dulu. Teleponnya gue matikan ya. Rara segera menutup panggilan dan berlari menuju area belakang markasnya. Sial, kenapa setiap kali mau santai selalu ada gangguan? Gerutu Alex di seberang sana. Ia segera menyambar kunci mobilnya dan melesat menuju tempat Rara. Di belakang markas Rara. Siapa di sana? Tanya Rara waspada. Kyung. OEEKKK. GRRRR. Suara aneh terdengar dari arah kandang Kurama, rubah peliharaan kesayangan Rara. Rara berlari menuju area taman belakang yang luas. Brak, brak, langkah Rara terhenti. Di depannya, seekor serigala besar sedang berusaha merusak pagar besi pelindung. Rara terdiam, ia sama sekali tidak membawa senjata saat ini. Gawat, Rara mencoba mundur perlahan agar tidak memancing emosi hewan liar itu. Krek, sial, Rara tak sengaja menginjak ranting kering. Serigala itu langsung menoleh dan menatap tajam ke arahnya. GRRRR. Au. Serigala itu menggeram, lalu tiba-tiba melompat hendak menerkam. Dengan refleks cepat, Rara menghindar ke samping. Hei, tenang, anak baik. Siapa kamu? Tanya Rara dengan suara yang sangat lembut, mencoba melakukan pendekatan secara psikologis. Syah, jangan takut, kemarilah. Rara merentangkan tangannya perlahan, menunjukkan bahwa ia tidak berniat jahat. Anehnya, serigala itu perlahan mereda. Rara bisa merasakan bahwa hewan ini sebenarnya hanya tersesat dan merasa terancam. Rara memberanikan diri memeluk serigala besar itu dengan penuh kasih sayang. Hewan itu justru terdiam dalam dekapan hangat Rara. Hufet, lo hampir bikin jantung gue copot, bisik Rara sambil mengelus kepala serigala itu. Rara, teriak Alex yang baru sampai. Ia terkejut setengah mati melihat Rara sedang memeluk seekor serigala liar. Rara segera memberikan isyarat dengan tangannya agar Alex tetap diam. Ambilkan daging mentah di dalam, cepat. Bisik Rara. Alex mengangguk paham dan segera masuk ke markas. Tak lama, ia kembali membawa piring berisi daging segar dan semangkuk air, lalu mendekati mereka dengan langkah yang sangat hati-hati. Tiba-tiba, serigala itu kembali mengerang rendah saat menyadari kehadiran orang lain di sekitarnya. Tenang, tidak apa-apa. Dia orang baik, kok, bisik Rara lembut sambil terus mengusap kepala serigala tersebut untuk menenangkannya. Sini, berikan makanannya, pinta Rara. Alex segera menyodorkan piring berisi daging itu. Makan ya, kamu pasti lapar banget, ujar Rara seraya mendekatkan potongan daging ke arah mulut si serigala. Hewan itu pun mulai menyantapnya dengan sangat lahap. Cepat panggil dokter hewan ke sini. Dia terluka, makanya dia jadi sangat sensitif dan menganggap semua orang sebagai ancaman, perintah Rara.
Alex segera menghubungi dokter kepercayaan mereka dan memintanya datang secepat mungkin. Beberapa saat kemudian, sang dokter tiba. Matanya membelalak tak percaya saat melihat seekor serigala perak yang menjadi pasien daruratnya malam itu. "Cepat periksa, saya jamin dia tidak akan menyerang," tegas Rara. Dokter itu melangkah maju meski kedua kakinya tampak gemetar hebat. "Tolong diperiksa dengan teliti," tambah Rara sambil terus membelai si serigala agar tetap tenang. Hampir 40 menit berlalu hingga akhirnya pengobatan selesai. Serigala ini terkena serangan benda tajam peluru, untungnya tidak terlalu dalam jadi saya bisa mengeluarkannya tanpa prosedur besar. "Dia hanya kesakitan dan sepertinya mengalami trauma berat," jelas dokter itu memberikan laporan. "Baik, terima kasih dok. Biayanya akan saya kirim lewat transfer," jawab Rara. "Anda luar biasa, Nona. Sangat jarang ada orang yang bisa menjinakkan serigala liar secepat ini. Biasanya mereka sangat sulit untuk didekati, apalagi dipelihara," puji sang dokter sebelum akhirnya berpamitan pergi. Rara terdiam sejenak. "Duh, gimana cara merawatnya ya? Gue belum punya tempat khusus buat dia." "Sudah, biarkan saja dia di sini dulu," sahut Alex. "Lo mau semua orang di markas ini dalam bahaya kalau dia lepas?" tanya Rara agak kesal. "Ya sudah, masukkan saja ke area kandang si Kurama," usul Alex asal. "Lo mau rubah kesayangan gue kena masalah?" Rara semakin melotot. Oke, maksud gue, lo pesan kandang besi sementara dulu, nanti baru kita pikirkan tempat terbaiknya," ujar Alex memberi saran. "Gue punya kandang besi nganggur di markas gue, mau dikirim ke sini." "Ya sudah, kirim sekarang," titah Rara. Alex segera menelepon anak buahnya untuk mengirimkan kandang tersebut. Tak lama kemudian, sebuah truk besar tiba mengangkut kandang besi yang kokoh. Anak buah Alex menurunkannya dengan sangat hati-hati menggunakan alat pengangkat berat. 1 jam kemudian, semua urusan selesai. Serigala perak itu akhirnya mau masuk ke dalam kandang barunya berkat bujukan lembut Rara. Kini, Rara dan Alex duduk berdua di taman markas yang tenang. "Besok gue bakal mulai masuk ke sekolah swasta itu," ucap Rara sambil menyandarkan kepalanya dengan nyaman di dada Alex. "Sama siapa?" tanya Alex sambil mengusap rambut Rara penuh kasih. "Sendirian. Gue ikut ya," tawar Alex. "Nggak boleh. Ini tugas gue. Sebagai ketua, sudah kewajiban gue untuk turun tangan langsung membantu anggota yang lain," tolak Rara tegas. "Baiklah kalau itu keputusan lo. Tapi satu pesan gue, hati-hati. Guminho gue harus pulang dalam keadaan utuh tanpa kurang satu apapun," bisik Alex serius. "Kalau misalnya gue nggak kembali gimana?" tanya Rara tiba-tiba. "Gue bakal marah besar dan akan cari lo sampai ke ujung dunia sekalipun," jawab Alex mantap. "Kalau seandainya gue pergi selamanya, apa lo bakal tetap cari gue?" tanya Rara lagi. Alex tertegun. Wajahnya berubah cemas. "Kenapa bertanya seolah-olah mau meninggalkan gue?" "Enggak, cuma terpikirkan saja," jawab Rara sambil mengecup punggung tangan Alex dengan lembut. "Pokoknya lo harus ingat janji gue, Guminho," ujar Alex sambil mencium pucuk kepala Rara. "Gue nggak sanggup kalau harus kehilangan lo." Alex terus mengelus rambut Rara sampai tanpa sadar gadis itu sudah terlelap pulas di pelukannya. "Gue sayang banget sama lo," bisik Alex pelan. Ia menggendong Rara masuk ke dalam markas menuju kamarnya. "Mimpi indah ya, jangan terlalu memaksakan diri," gumam Alex setelah merebahkan Rara dan mengecup keningnya. Saat berjalan keluar, Alex melewati kamar Salsa yang pintunya sedikit terbuka. Ia mengintip ke dalam sejenak. "Cek, nggak menyangka Guminho punya teman ajaib kayak mereka," gumam Alex sambil menggelengkan kepala. Ia merasa teman-teman Rara sangat santai, saat Rara sibuk mengurus masalah di luar, mereka justru tertidur lelap dengan sampah camilan berserakan di kasur, bahkan TV masih menyala dengan suara berisik. Bab 128. Malam pun berganti menjadi pagi. Jam di dinding markas sudah menunjukkan pukul 5 tepat. "Ra, bangun, Ra." Zia menggoyang-goyangkan bahu Rara dengan semangat. Ada apa sih?" gumam Rara dengan suara serak khas orang baru bangun tidur. "Semalam kan lo sendiri yang minta dibangunin jam 5 subuh. Ayo, buruan bangun," perintah Zia. Iya. "Bentar, kasih gue waktu 5 menit, jawab Rara sambil berusaha mengumpulkan kesadarannya. Tak lama, ia bangkit dan segera melesat ke kamar mandi.
Gue siapin sarapan bareng yang lain di bawah ya. Seru Zia sambil beranjak menuju dapur. Di dapur, aroma masakan sudah mulai tercium. Kalian lagi masak apa? Tanya Zia pada Keina dan Salsa. Gue lagi panggang daging porsi besar nih, sahut Keina fokus dengan panggangan. Kalau gue lagi bikin pavlova buat cuci mulut, tambah Salsa. Oke, gue bikin tteokbokki mie telur saja biar makin kenyang, ujar Zia sambil mencuci tangan, memakai celemek, dan mengeluarkan bahan-bahan dari lemari pendingin. 30 menit berlalu, masakan sudah tertata rapi di atas meja makan, namun Rara belum juga terlihat. Duh, anak itu lama banget sih, gerutu Zia mulai tidak sabar. Woi, Ra, buruan turun, sarapan, teriak Zia dengan suara melengking. Sontak Keina dan Salsa menutup telinga mereka rapat-rapat. Jangan teriak-teriak, Zia, ini markas, bukan hutan, sahut Rara yang muncul di tangga. Seketika, suasana menjadi hening. Teman-temannya terdiam membatu. Bahkan para anggota tim GV yang sedang berjaga pun ikut tertegun melihat sosok yang menuruni tangga itu. Ra, ini beneran lo? Tanya Zia dengan mata membelalak tak percaya. Gimana penampilan gue? Sudah terlihat sempurna belum? Tanya Rara dengan percaya diri. Bagus banget, Ra, parah, lo kelihatan keren banget. Benar-benar mirip cowok asli. Tinggal suaranya saja yang harus lo sesuaikan, puji Zia takjub. Begini sudah pas belum? Tanya Rara mencoba menekan suaranya menjadi berat dan rendah. Hahaha, gelak tawa Zia, Keina, dan Salsa pecah seketika. Rara langsung memasang wajah datar dan dingin. Lah, malah diketawain. Aduh, sorry Ra, tapi geli banget dengarnya. Lo malah mirip bapak-bapak kalau begitu, ujar Zia sambil menyeka air mata karena tertawa. Ayo foto dulu, mumpung lo lagi mode, pangeran. Lumayan buat bahan status, ajak Zia. Mereka pun menyempatkan diri berfoto bersama. Andai lo cowok beneran, gue rela deh putus sama Alvin demi lo, goda Zia sambil berpura-pura tersipu. Ogah. Jauh-jauh lo, jangan bikin gue merinding, balas Rara sambil duduk di meja makan. Kalian tahu cosplayer terkenal itu enggak? Yang sering dibilang mirip karakter fiksi. Tanya Keina tiba-tiba teringat sesuatu. Oh, yang dari Malaysia itu ya? Yang bisa berubah jadi cowok ganteng banget. Sahut Zia. Iya, dia bisa bikin otot perut buatan yang keren banget kan? Tanya Keina lagi. Tapi kan itu teknik makeup dan bantuan prostetik, kalau kita terus latihan fisik pasti hasilnya lebih nyata, timpal Salsa. Ra, terus gimana dengan identitas asli lo yang itu? Tanya Keina sambil menunjuk ke arah dada. Gue pakai prostetik silikon tingkat tinggi, mirip teknik yang dipakai cosplayer profesional, jawab Rara santai. Pantesan bahu dan dada lo kelihatan lebih lebar. Sempurna banget jadi cowok, puji Zia lagi. Kalau rambutnya, aman nggak? Tanya Salsa memastikan. Gue beli wig kualitas premium, harganya nggak main-main. Jadi nggak bakal lepas sembarangan, jawab Rara sambil merapikan rambut palsunya. Setelah selesai sarapan, Rara mengajak mereka ke ruang rapat. Dengarkan baik-baik, gue pakai kacamata khusus yang bisa merekam semuanya karena gue butuh bukti kuat di dalam sana. Gue juga pakai kalung pelacak. Tolong sambungkan frekuensinya ke GPS kalian, perintah Rara serius. Setiap ada kesempatan, gue akan hubungi kalian. Kalian harus selalu siaga dan online. Siap, jawab mereka serempak. Hari ini gue berangkat naik bus bareng calon anggota baru lainnya. Mana kartu identitas gue? Tanya Rara. Ini, Ra, hati-hati di sana, iya. Jangan lupa kasih kabar terus, ujar Zia sambil menyerahkan kartu masuk organisasi tersebut. Lokasi gue sudah aktif di layar kalian. Tanya Rara memastikan terakhir kali. Sudah aktif, Ra, jawab Salsa. Oke, gue berangkat. Jaga markas baik-baik, dan jangan lupa buatkan tempat tinggal yang layak buat serigala semalam, pesan Rara. Serigala? Tanya mereka bingung dan kaget. Cek saja di halaman belakang. Gue pergi dulu, jawab Rara singkat. Rara diantar menggunakan mobil menuju terminal bus pusat. Di tengah jalan, suasana terasa sedikit berbeda. Ketua, sepertinya kita sedang diawasi oleh beberapa pihak, bisik anak buah Rara yang menjadi sopir. Lo benar. Berhenti di depan sana saja, gue akan jalan kaki biar nggak terlalu mencolok, perintah Rara.
Baik, Ketua. Rara pun turun dari mobil. Dengan langkah tegap dan gaya yang sangat maskulin, ia berjalan menuju terminal bus yang jaraknya sudah tidak terlalu jauh lagi, siap memulai babak baru penyamarannya. Begitu tiba di terminal, Rara tampak sedikit kebingungan. Pandangannya menyapu sekeliling, mencari kendaraan yang dimaksud. Di mana busnya? Area ini luas banget, gumam Rara sambil terus mencari. Ia teringat instruksi awal. Oh iya, gue harus mengibarkan bendera merah kecil ini, kan? Rara mengeluarkan bendera mini itu dan memegangnya erat. Tak lama kemudian, dua pria berbadan tegap dan berwajah garang menghampirinya. Ikuti kami, lo bakal diantar ke bus, perintah salah satu dari mereka. Rara mengangguk singkat dan mengikuti mereka dengan waspada. Masuk cepat, yang lain sudah menunggu, titah pria itu saat mereka sampai di depan sebuah bus besar. Rara melangkah masuk, dan seketika ia terpaku. Di dalam bus, hampir semua penumpangnya adalah pria berotot, berpenampilan sangar, dan penuh dengan hiasan tinta permanen di tubuh mereka. Kenapa suasananya lebih mirip perkumpulan preman daripada sekolah? Tanya Rara dalam hati, mencoba tetap tenang sambil mencari kursi kosong. Apa semuanya sudah lengkap? Tanya seorang pria di kursi depan. Tinggal satu orang lagi, jawab rekannya. Cepat cari. Petugas itu turun kembali dan menemukan seorang cowok yang juga membawa bendera merah. Cowok yang punya paras lumayan tampan itu pun digiring masuk dan duduk tepat di sebelah Rara. Tak lama, mesin bus menderu dan kendaraan besar itu melaju meninggalkan terminal. 2 jam perjalanan berlalu. Bus akhirnya berhenti di sebuah kawasan terpencil di dekat pegunungan yang pernah Rara datangi sebelumnya. Di depan mereka berdiri sebuah bangunan megah yang lebih mirip asrama khusus daripada sekolah biasa. Ayo, semuanya turun, teriak petugas. Sekitar 100 orang murid baru turun dari 2 bus besar dan mulai berbaris rapi. Rara berdiri di tengah kerumunan, menjaga ekspresi wajahnya agar tetap maskulin. Mereka satu persatu diminta menunjukkan kartu identitas untuk pengecekan. Setelah proses administrasi selesai, mereka digiring menuju sebuah aula yang sangat luas. Namun, suasana mulai memanas karena sudah lebih dari 1 jam mereka dibiarkan berdiri tanpa kejelasan. Sialan, sudah lama nunggu di sini, sebenarnya mau apa sih? Gerutu seorang pria di barisan depan. Mau sampai kapan kita disuruh berdiri kayak patung begini? Teriak yang lain, mulai kehilangan kesabaran. Benar-benar membuang waktu, umpat seorang pria berwajah dingin di dekat Rara. Aula itu riuh dengan keluhan dan umpatan. Seseorang bahkan mulai membentak para staf yang berjaga. Heh, kalian tulia, mana pemimpin tempat ini? Jangan buat kami menunggu. Namun, para penjaga itu hanya diam membisu, menatap mereka dengan pandangan kosong. Semuanya harap tenang. Upacara penyambutan akan segera dimulai, ujar seorang instruktur dari atas panggung. Seketika, aula menjadi hening. Seorang pria parubaya melangkah maju dengan senyum yang sulit diartikan. Wah, ternyata banyak juga bakat-bakat baru tahun ini, ujarnya tenang. Perkenalkan, saya Christopher, pemimpin The Organisasi Super Talent Association sekaligus kepala sekolah di sini. Ia menatap para murid satu persatu. Kalian adalah orang-orang hebat yang selama ini selalu disalahpahami oleh dunia. Kalian hidup penuh amarah seperti serigala yang terkunci di kandang sempit. Christopher melanjutkan pidatonya dengan nada persuasif. Organisasi ini didirikan khusus untuk orang seperti kalian. Di sini, kalian akan menemukan jalan pintas menuju kesuksesan. Kalian bisa memiliki mobil mewah, rumah megah, dan hidup santai tanpa perlu banting tulang seperti orang biasa. Kalian bebas melakukan apapun setelah lulus dari program kami. Jangan khawatir, kami sudah berdiri bertahun-tahun dan semua lulusan kami kini hidup dalam kemewahan bersama para pelatih profesional yang membimbing mereka. Ada yang ingin bertanya? Christopher menantang kerumunan. Seorang pria mengangkat tangan. Kenapa lo mengumpulkan kami yang punya masa lalu sebagai pengacau atau mantan atlet bermasalah? Jaminan apa yang lo punya buat bikin hidup kami jadi mewah? Christopher tersenyum tipis. Coba pikirkan, dengan riwayat kalian yang penuh catatan merah, apa kalian bisa sukses di dunia luar? Tapi di sini, saya jamin 10.000% kalian akan mendapatkan hidup yang kalian impikan. Kalian akan bekerja di bidang yang sesuai dengan keahlian unik kalian. Baiklah, upacara selesai. Setelah ini akan ada ujian pembagian kelas. Kita akan bertemu lagi di area pengujian,
pungkas Christopher sebelum meninggalkan panggung. Kalian punya waktu 15 menit untuk beristirahat. Setelah itu, berkumpullah di halaman belakang. Seru seorang instruktur. Para murid baru pun mulai membubarkan diri. Rara menyeringai kecil sambil memperhatikan sekelilingnya. Ternyata ini tempat pelatihan para pengacau ya. Fasilitasnya masih kalah jauh dibandingkan tempat latihan milik gue sendiri, batin Rara. Ia pun melangkah menuju area toilet, mencari kesempatan untuk menghubungi Zia secara rahasia. Bab 129. 15 menit berlalu. Semua murid baru kini berkumpul di halaman belakang The Organisasi Super Talent Association. Atmosfer di sana terasa sangat kompetitif dan penuh tekanan, sementara para instruktur mulai berdatangan. Tiba-tiba, seorang pria bertubuh besar menghampiri Rara dengan tatapan meremehkan. Wah, siapa ini? Lo sebenarnya cowok atau cewek sih? Cantik amat, mana badan pendek kecil begini lagi, ejeknya sambil tertawa. Mirip tikus kecil kejepit, hahaha. Timpal temannya yang lain. Rara menatap tajam ke arah mereka. Gue cowok, dan nama gue Rafael. Ingat itu. Mendengar jawaban itu, gelak tawa mereka makin keras. Hahaha, dengar tuh, bahkan suaranya imut banget kayak bunga di pinggir jalan. Nggak cocok banget di sini. Rara mengepalkan tangannya. Sialan, lihat saja nanti, batinnya menahan amarah. Semuanya diam, ujian kalian dimulai sekarang. Teriak seorang instruktur dengan suara menggelegar. Seketika lapangan menjadi sunyi. Christopher melangkah maju dengan senyum misterius. Tampaknya kalian penuh energi ya. Ujian hari ini mencakup 3 aspek, keseimbangan, kecepatan, dan kekuatan. Ia kemudian menunjuk ke arah seseorang. Oh iya, perkenalkan, ini Alexa. Dia murid baru yang menyusul tadi dan berangkat sendiri ke sini. Petik 2. Alexa, cowok atau cewek tuh? Namanya cantik tapi penampilannya lumayan juga, bisik beberapa murid. Rara tertegun mendengar nama itu. Alexa, kenapa gue jadi teringat si gorila ya? Gumam Rara dalam hati. Baiklah, latihan pertama adalah keseimbangan. Kalian harus mendaki bukit itu sambil membawa drum besi berisi air penuh di punggung. Tantangannya, kalian akan saling berebut jalan untuk sampai ke puncak. Jika airnya tumpah atau habis, kalian wajib turun lagi ke bawah untuk mengisinya, atau nilai kalian akan hancur, jelas Christopher. Mana tutup drumnya? Kalau nggak ditutup, airnya pasti gampang tumpah. Protes seorang murid baru. Itu bagian dari ujiannya. Jangan banyak tanya, kerjakan sekarang. Sentak salah satu instruktur. Tanpa pilihan, mereka mulai memanggul drum besi seberat 80-90 liter itu. Semua murid mulai berlomba mendaki jalur bukit yang terjal. Rara pun mulai bergerak. Untung saja latihan di markas jauh lebih berat dari ini, gumamnya dalam hati. Tiba-tiba, sosok bernama Alexa mendekati Rara. Hai, sapanya. Jangan sok akrab, mending lo jauh-jauh dari gue, usir Rara ketus. Bagi Rara, berteman dengan sesama peserta hanya akan memperlambat misinya. Guminho, bisik Alexa sangat pelan. Langkah Rara terhenti seketika. Ia menoleh dengan mata membelalak. Lo, Alex. Alexa alias Alex hanya tersenyum tipis dan memberikan kedipan mata yang sangat familiar. Ngapain lo ada di sini? Tanya Rara panik sekaligus kaget. Tentu saja buat menjaga Guminho kesayangan gue, jawab Alex santai. Cek, jaga jarak dengan gue. Anggap saja kita musuh atau mereka bakal curiga kalau kita kenal, bisik Rara tegas. Oke, sesuai perintah, sahut Alex patuh. Kalian berdua, cepat jalan. Jangan malah mengobrol, teriak instruktur dari bawah. Mereka pun melanjutkan pendakian. Namun, di tengah jalan. BYURRR. Seorang pria sengaja menyenggol dan mendorong Rara hingga terjatuh. Air dalam drumnya tumpah tak tersisa. Sialan, lo apa-apaan? Bentak Rara emosi. Ups, sorry. Habisnya lo kecil banget sih, jadi nggak kelihatan. Mirip kurcaci jalanan, ejek pria itu sambil tertawa puas. Namun, tawanya tak bertahan lama. Tiba-tiba, BUGH, Alex balik menyenggol pria itu dengan kekuatan besar sampai dia tersungkur dan air drumnya tumpah ke tanah. Aduh, maaf ya, Alexa nggak sengaja. Kakak, ujar Alex dengan nada suara yang dibuat-buat seperti sosok yang gemulai. Sialan lo. Dasar aneh, umpat pria itu kesal.
BYURRR. Alex dengan sengaja menumpahkan sisa airnya sendiri. Yah, airku tumpah juga. Ayo kita turun bareng-bareng, ajaknya pada pria itu dan Rara. Di bawah, pria tadi mencoba menyerobot antrean air. Awas lo berdua, gue duluan yang isi. Alex langsung mencengkeram tangan pria itu dengan sangat kuat, matanya memancarkan aura mengintimidasi yang sangat gelap. Andre, kalau lo masih mau tangan lo berfungsi normal. Pria itu membeku ketakutan, sementara Rara dengan tenang mengisi airnya lebih dulu. Cek, membosankan sekali, gumam seorang cowok misterius yang sejak tadi hanya menonton pertengkaran mereka. Ngapain lo di sini? Nggak lanjut ujian? Tanya Rara pada cowok itu. Bukan urusan lo, jawabnya singkat lalu pergi begitu saja. Setelah melewati drama di bukit, Christopher kembali mengumpulkan mereka. Ujian selanjutnya adalah kecepatan. Kalian harus menarik beban besi seberat 100 kg sampai ke garis finish di depan sana. Siapa yang pertama sampai, akan ada hadiah khusus. Ajang pembuktian pun dimulai. Tanpa membuang waktu, seluruh peserta berlomba-lomba menarik beban besi bulat seberat 100 kg itu melintasi jalur yang telah ditentukan. Tantangan ini masih dalam batas kemampuanku. Gue pernah menghadapi latihan yang jauh lebih berat dari sekadar beban ini, gumam Rara sambil memacu tenaganya dan menarik beban itu dengan kecepatan yang stabil. Beberapa menit berlalu, peluh membasahi tubuh para peserta. Akhirnya, ujian kedua resmi berakhir. Kini, hanya tersisa satu ujian penentu. Baiklah, kita sampai di tahap akhir. Ujian ini adalah penentu di kelas mana kalian akan ditempatkan. Tahap terakhir ini akan menguji sejauh mana kekuatan fisik dan ketahanan kalian, ujar Christopher dengan nada berwibawa. Aduh, sial tenaga gue sudah terkuras abis di dua ujian tadi, keluh seorang pria sambil mengatur napasnya yang tersengal. Dasar lemah, lihat saja, gue yang bakal menguasai panggung ini, sahut pria lain dengan nada angkuh. Menguji kekuatan, maksudnya kita harus beradu fisik 1 lawan 1. Tanya salah seorang peserta memastikan. Tepat sekali, jawab Christopher singkat. Satu persatu peserta maju ke tengah arena. Hingga tiba giliran seorang cowok misterius berhadapan dengan lawan yang berbadan jauh lebih besar. Gue akan selesaikan ini dalam hitungan detik, ujar cowok itu dengan nada dingin yang menusuk. BUGH, BRAK, BUGH, BRUK, gerakannya sangat efisien dan mematikan. Dengan kecepatan luar biasa, cowok itu memberikan serangkaian serangan yang membuat lawannya tersungkur dan kehilangan kesadaran seketika. Adegan itu sontak membuat semua orang di sana terpaku, termasuk Rara yang memperhatikannya dengan seksama. Sudah kuduga, dia memang punya bakat alami sejak awal, batin Christopher sambil menyeringai puas memperhatikan tiap gerakan cowok itu. Kemampuannya cukup mengesankan, rasanya menarik kalau bisa merekrutnya ke tim GV, tapi sepertinya dia tipe yang sulit dijinakkan. Pikir Rara dalam hati sembari menganalisis teknik bertarung cowok tersebut. Tibalah saatnya giliran Rara. Lawannya tidak lain adalah pria yang sempat menyenggolnya di bukit tadi. Hai, kurcaci cantik. Ternyata kita bertemu lagi di arena ini, ejek pria itu penuh percaya diri. Nggak usah banyak bicara, siapkan saja mental lo, sahut Rara ketus sebelum memulai serangan. BUGH, BUGH, KREKK, BRAK, Rara tidak memberi celah sedikit pun. Hanya dengan 3 rangkaian serangan telak, pria itu langsung tumbang dan tak berdaya di lantai arena. Kejutan kembali menyelimuti aula tersebut. Para murid, instruktur, bahkan Christopher sekalipun tak menyangka sosok kecil seperti Rafael punya kekuatan sebesar itu. Di sudut lain, Alex hanya menyeringai kecil. Luar biasa, ternyata ada mutiara terpendam lainnya yang tidak masuk dalam radar pantauan saya, batin Christopher dengan rasa senang yang meluap-luap. Sudah gue peringatkan kan, jangan pernah meremehkan lawan, gumam Rara sambil menatap dingin lawannya yang sudah tumbang. Tak lama berselang, giliran Alex yang unjuk gigi. Ia bertarung dengan gaya yang unik namun sangat efektif, membuat semua penonton tercengang. Si gemulai, itu ternyata jago juga bertarungnya, puji salah seorang peserta dengan nada heran. Setelah semua selesai, suasana menjadi tegang menanti pengumuman. Ujian telah berakhir, saya akan membacakan penempatan kelas kalian masing-masing, ujar seorang instruktur sambil membuka gulungan data. Nama demi nama disebut hingga akhirnya, Alvaro, Rafael, dan Alexa, kalian bertiga masuk ke kelas 2.
Rara langsung mengernyitkan dahi dan mengangkat tangannya. Maaf, Pak, bukannya pembagian kelas di sini menggunakan sistem seperti kelas 1AC, 2AC, dan seterusnya. Di organisasi ini peraturannya berbeda. Cukup ikuti apa yang sudah ditetapkan, jawab instruktur itu dengan nada dingin. Lalu, ada tingkatan apa saja di sini? Tanya Rara penasaran. Hanya ada kelas 1, 2, dan 3. Kelas 3 adalah tingkatan tertinggi, jawab sang instruktur. Rara merasa ada yang tidak beres dengan penilaian ini. Maaf Pak, tapi sepertinya Bapak salah memasukkan data saya. Kenapa saya tidak di kelas 3? Protesnya lagi. Skor kecepatan dan keseimbanganmu dianggap kurang maksimal, jadi kelas 2 adalah tempat yang paling pantas untukmu. Jawab instruktur itu tegas. Tapi Pak, nggak usah banyak protes. Terima saja keputusan ini atau lo mau saya turunkan ke kelas 1. Cerewet banget lo, lama-lama mirip cewek kalau banyak bicara begitu, sentak instruktur itu dengan kesal sebelum beranjak pergi menuju ruang pimpinan. Cek, menyebalkan, umpat Rara dalam hati. Sementara itu, di ruang utama pimpinan organisasi, Christopher sedang mengumpulkan para instruktur senior. Apa semua peserta sudah ditempatkan sesuai instruksi rahasia yang saya berikan? Tanya Christopher pada salah satu bawahannya. Sudah, Bos, jawab instruktur itu sambil menunduk hormat. Bagus, ujar Christopher singkat. Tapi Bos, jika boleh tahu, kenapa mereka bertiga dimasukkan ke kelas 2? Bukankah secara kemampuan mereka jauh melampaui standar kelas 3 sekalipun? Tanya instruktur itu dengan rasa penasaran yang besar. Christopher menyeringai tipis, sebuah tatapan yang penuh rencana terselubung. Ada alasan khusus kenapa saya harus menahan mereka di sana untuk sementara waktu. Bab 130. Rara kini sudah berada di dalam ruang kelas 2. Sambil menunggu pelajaran dimulai, ia memperhatikan sekeliling dengan waspada. Hai, lo murid baru ya? Tanya seorang gadis yang tiba-tiba mendekat. Ya, jawab Rara singkat, tetap menjaga persona, Rafael, yang dingin. Kenalin, gue Ella. Nama lo siapa? Tanya gadis berambut pendek itu ramah. Gue Rafael. Oh ya, ini teman-teman gue. Yang badannya kecil itu Aimo, dan yang tegap itu namanya Tumai, ujar Ella memperkenalkan kawan-kawan. Hai, Ra, sapa Aimo dan Tumai kompak. Hai, balas Rara datar. Omong-omong suara lo unik ya, lembut banget mirip cewek, cetus Tumai polos. Sudah keturunan, jawab Rara berbohong cepat. Oh, pantesan, berarti semua keluarga lo suaranya emang selembut itu ya. Tumai manggut-manggut percaya. Ya, begitulah, sahut Rara malas memperpanjang topik. Rara menatap Ella dengan selidik. Lo cewek, kan? Iya, hehe, jawab Ella sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bukannya ini asrama khusus pria? Tanya Rara bingung. Iya, aturannya memang begitu. Tapi ada beberapa cewek juga di sini. Kepala sekolah sendiri yang memasukkan kami, karena nggak sembarang cewek bisa masuk kecuali atas izin beliau, jelas Ella. Jadi intinya, tempat ini bisa dimasuki cewek asal ada lampu hijau dari kepala sekolah. Batin Rara, berarti gue harus lulus ujian berikutnya buat naik ke tingkat tertinggi kalau mau dapat info lebih banyak, gumam Rara dalam hati. Ia juga sedikit menggerutu, tahu gitu bisa masuk sebagai cewek, gue nggak perlu repot-repot nyamar jadi cowok begini. Dari sudut ruangan lain, Alex terus mengawasi Rara. Meski posisi duduk mereka berjauhan, matanya tak lepas menjaga Gu Minho-nya. Bel istirahat berbunyi. Kini Rara, Ella, Aimo, Tumai, Alex, dan Alvaro duduk di meja yang sama di kantin. Suasana tampak cukup akrab hingga Ella mulai bertanya lebih jauh. Ra, aslinya lo tinggal di mana? Sydney. Wah, jauh juga ya, sahut Ella takjub. Status lo sebelum masuk ke sini karena masalah apa? Gue terlibat insiden fisik, jawab Rafael singkat. Apa lo difitnah? Masa cuma karena berantem lo sampai harus masuk ke organisasi tertutup begini? Tanya Ella heran. Insidennya fatal, lawan gue sampai kehilangan masa depannya selamanya, jawab Rara dengan nada yang sangat dingin. GLEK. Seketika mereka semua menelan ludah dengan susah payah. Suasana meja mendadak mencekam mendengar jawaban sadis itu. Oh, gitu ya, sahut Ella gugup. Kalau kalian sendiri,
Rara mencoba mengalihkan suasana. Kami korban fitnah dan perundungan. Anehnya, malah kami yang disalahkan dan dibuang ke sini, jawab Ella sedih. Kalian punya keahlian khusus. Gue lumayan dalam bela diri. Aimo ini jago lari cepat, dan Tumai punya kekuatan fisik karena posturnya, jelas Ella. Kami sudah di sini sekitar 6 bulan. Rara langsung teringat misi utamanya. Apa kalian kenal anak kembar yang masuk sekitar 3 bulan lalu? Namanya Arman dan Arnold. Oh, si kembar itu. Kami bersahabat baik saat masih di kelas 1. Tapi sebulan setelah masuk, mereka langsung naik ke kelas 2, sementara kami tertahan di sini. Jelas Aimo, kalian tahu mereka sekarang di mana? Jujur kami nggak tahu. Semenjak mereka naik kelas, kami jarang bertemu. Terakhir kali sebulan lalu, setelah itu mereka seolah menghilang, tambah Aimo. Rara mengangguk, menyimpan informasi berharga itu. Namun, obrolan mereka terganggu saat tangan Aimo tak sengaja menyenggol gelas milik Alvaro. Prang! Gelas itu pecah berantakan di lantai. Ah, maaf, gue beneran gak sengaja, ujar Aimo kaget. Alvaro hanya diam, namun aura di sekitarnya berubah gelap karena amarah. Tanpa peringatan. BUGH, brak, Alvaro langsung menyerang Aimo, menumpahkan makanan ke tubuhnya, dan memukulnya hingga tersungkur. Heh, lo tuh Lia, dia nggak sengaja dan sudah minta maaf. Bentak Rara sambil menahan tangan Alvaro dengan kuat. Bukannya berhenti, Alvaro malah mengalihkan serangannya pada Rara. Sialan, rupanya lo memang sengaja cari perkara sama gue, desis Rara emosi. Seketika, kantin itu berubah menjadi arena perkelahian. Rara dan Alvaro saling bertukar serangan dengan sangat cepat. BUGH, brak, BRUK, suara hantaman keras memenuhi ruangan, membuat murid-murid lain hanya bisa menonton dengan ngeri. Kantin seketika riuh. Semua pasang mata tertuju pada duel antara Rara dan Alvaro. Pertarungan itu berlangsung sengit, keduanya memiliki teknik yang luar biasa dan kecepatan yang hampir seimbang. Cukup, seru Alex tiba-tiba menengahi. Ia tak sanggup lagi hanya diam melihat Rara harus berjibaku dalam keributan itu. Jangan ikut campur, pengganggu. Sentak Alvaro penuh emosi. Ia langsung mengalihkan serangannya pada Alex. Perkelahian baru pun pecah, bahkan lebih intens dari sebelumnya hingga membuat orang-orang di sana terpana melihat gerakan mereka yang sangat lincah. Berhenti semuanya, teriak seorang instruktur yang tiba-tiba datang. Seketika, ketegangan itu membeku. Bubur sekarang juga atau kalian semua akan menerima sanksi berat. Perintah instruktur itu dengan nada mengancam. Kalian, bawa dia ke ruang medis, titah sang guru kepada beberapa murid sambil menunjuk Aimo yang terluka. Ella dan Tumai segera mengikuti dari belakang dengan wajah cemas. Cih, Alvaro mendengus sinis lalu melangkah pergi. Cek, benar-benar membuang waktu, gerutu Rara yang juga beranjak dari sana diikuti oleh Alex. Malam pun tiba, para murid baru digiring menuju barak atau kamar masing-masing untuk beristirahat. Masuk dan langsung tidur, jangan ada yang membuat gaduh. Perintah seorang penjaga kepada kelompok Rara dan Alexa. Wah, nggak ngangka ya kita bisa satu area begini, ujar Ella tampak senang bisa berdekatan dengan Rara. Iya, jawab Rara dengan senyum tipis yang dipaksakan. Sejujurnya, ia merasa sedikit kurang nyaman dengan situasi ini. Ya sudah, ayo istirahat. Hari ini benar-benar menguras tenaga, ajak Ella. Rara pun merebahkan tubuhnya di atas karpet plastik tipis dengan bantal seadanya, tepat di samping Alex. Suasana perlahan sunyi seiring dengan lelapnya para murid yang kelelahan. Cek, baru kali ini gue harus berbagi ruang tidur dengan banyak laki-laki begini, bisik Rara pelan dengan nada kesal. Memangnya kamu belum pernah? Tanya Alex tiba-tiba, ternyata ia hanya berpura-pura terpejam. Belum pernah sesantai ini, jawab Rara dingin. Yakin, goda Alex lagi. Hanya kamu yang waktu itu cari-cari kesempatan untuk berada di dekatku. Sindir Rara dengan suara nyaris berbisik agar tidak membangunkan yang lain. Alex hanya tersenyum tipis di kegelapan. Jaga jarak, Alex. Ini tempat umum, bisik Rara tegas. Kenapa? Takut? Tanya Alex sambil sedikit menggeser posisinya mendekat. Seharusnya kamu yang takut. Di sini, identitasku adalah seorang laki-laki, bisik Rara mencoba membalikkan keadaan dengan seringai tipis. Tapi sosok yang asli ada di depanku sekarang. Apa itu belum cukup membuatmu waspada?
Balas Alex menggoda balik. Rara mendengus. Terserahlah, gue ngantuk. Ia membalikkan badan, membelakangi Alex untuk mencoba tidur. Guminho, panggil Alex lembut. Ia meraih jemari Rara sebentar sebelum akhirnya mereka berdua terlelap dalam kesunyian malam. Tepat pukul 2 pagi, ketenangan itu pecah secara brutal. Tangkap mereka, jangan biarkan ada yang lolos. Beri mereka pelajaran, teriak sekelompok pria berseragam taktis yang merangsek masuk. Hah, ada apa ini? Teriak beberapa murid yang terbangun karena kaget. BUGH, BRAKK. Suara hantaman dan rintihan kesakitan mulai terdengar di penjuru ruangan. Para pria berseragam itu menyerang tanpa ampun. Ada apa ini? Tanya Rara yang langsung terjaga sepenuhnya. Jangan bergerak, katakan, di mana tempat persembunyian pimpinan kalian? Teriak salah satu pria yang berlagak seperti aparat hukum. Gue nggak tahu apa-apa, jawab seorang murid yang ketakutan. Masih mau tutup mulut, katakan atau kalian akan menerima akibat fatal. Ancam pria itu. Ia kemudian menodongkan alat pertahanan pistol ke arah Rara dan Alex. Hei, yang pakai kacamata. Bicara sekarang atau nyawamu melayang. Jangan panik, mereka bukan petugas asli, bisik Alex sangat tenang. Gue juga tahu, petugas asli nggak akan mengancam untuk menghabisi nyawa di tempat tanpa alasan jelas, sahut Rara. Ia langsung bangkit dan meluncurkan serangan balasan yang sangat cepat. BUGH, 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 kalian benar-benar merusak jam tidur gue, tahu nggak? Bentak Rara sambil melumpuhkan lawan-lawannya dibantu oleh Alex yang bergerak sangat lincah. Ini cuma bagian dari ujian, kan? Jadi nggak masalah kalau gue kasih pelajaran sedikit lebih keras karena gue lagi bad mood, ujar Rara sambil terus mendaratkan pukulan telak. Cepat akui kalau ini cuma sandiwara, atau kalian nggak akan bisa bangun lagi. Ancam Rara dengan tatapan yang sangat tajam. Cukup, hentikan, teriak seorang pria dari balik bayangan. Pria itu melangkah maju sambil menatap Rara dan Alex dengan kagum. Reaksi kalian luar biasa. Keberanian dan ketajaman insting kalian berada di level yang berbeda. Ia menoleh ke arah rekannya. Segera lapor ke pusat. Ada 2 orang dari kelas 2A yang lulus ujian kejutan malam ini dengan nilai sempurna. Nah, gitu dong dari tadi. Mengganggu saja, gerutu Rara. Tanpa memedulikan suasana yang masih kacau, ia kembali ke posisinya dan memejamkan mata. Kalian benar-benar menyebalkan, tambah Alex yang juga ikut kembali merebahkan diri di samping Rara. Para pria berseragam itu hanya bisa melongo melihat kelakuan 2 murid aneh ini. Anak-anak yang unik. Ayo, kita pergi, ajak pemimpin kelompok itu sebelum akhirnya mereka meninggalkan barak dengan perasaan takjub.